Bab 361, Penjahat Tak Tahu Malu. Tiba-tiba, Chen Feiyu menembak secepat kilat, menggunakan tangan kosong untuk mengambil pistol, dan pada saat yang sama memukul bagian belakang kepala perampok dengan gagang pistol. Tiba-tiba, pandangan perampok itu menjadi gelap, dan dengan suara yang teredam, dia terjatuh lemas ke tanah. Perubahan ini terjadi begitu cepat, secepat kilat, sehingga semua orang tercengang sebelum mereka sempat bereaksi. Bagaimana bisa seorang badut berani berbicara dengan berani? Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dengan jijik setelah bertarung melawan Qiu Jianxing, Yun Zhenxiong dan master kuat lainnya. Chen Feiyu benar-benar tidak tertarik berurusan dengan ikan dan udang sekecil itu. Saat itulah semua orang bereaksi dan menjadi gempar. Duan Xiang dan Liu Yezu bahkan lebih terkejut lagi. Dua perampok yang tersisa tampak kaget dan marah. Sial, aku mendapat ide yang sulit. Lagi pula, aku membawa beberapa nyawa di punggungku. Satu lagi tidaklah terlalu banyak. Kakak kedua, bunuh dia dulu. Melihat situasinya tidak berjalan baik, kedua perampok itu menjadi marah dan mengarahkan pistolnya ke arah Chen Feiyu, bersiap untuk menembaknya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Jelas sekali bahwa para perampok itu memiliki niat membunuh. Dihadapkan dengan dua pistol, tidak peduli seberapa kuat Chen Feiyu, dia pasti akan terbunuh oleh senjata itu. Bahkan jika para perampok itu marah, mereka akan terpengaruh. Banyak orang sudah mulai mengeluh bahwa Chen Feiyu usil. Melihat perampok itu hendak menembak, wajah Duan Xiang menjadi pucat, seolah-olah dia baru saja melihat Chen Feiyu ditembak mati secara tragis. Tiba-tiba, Chen Feiyu tersenyum menghina, menjentikkan jarinya, dan dengan kilatan cahaya perak, dua jarum perak tipis ditembakkan, secepat kilat, dan menusuk tubuh kedua perampok itu. Dalam sekejap, mereka berdua tiba-tiba merasa sakit dan lemah, dan jatuh ke tanah satu demi satu dengan dua suara plop dan plop. Perubahan mendadak ini terjadi, dan para penumpang berseru kaget. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, mereka bisa mengetahuinya dengan mata mereka. Itu pasti perbuatan baik Chen Feiyu. Apa konsep bisa menundukkan dua perampok bersenjata hanya dengan jarak beberapa meter? Semua orang memandang Chen Feiyu dengan kekaguman di mata mereka. Duan Xiang bahkan merasa seluruh tubuh Chen Feiyu penuh dengan misteri dan pesona yang berbeda. Chen Feiyu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ini karena dia memperhitungkan bahwa ada terlalu banyak orang biasa yang hadir dan tidak ingin membuatnya terlalu mengejutkan. Jika tidak, hanya dengan dua energi pedang, dia dapat membunuh para perampok secara tidak terlihat. Segera, Chen Feiyu menghampiri perampok itu dan mengeluarkan dua jarum perak. Chen Feiyu tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sopir dan beberapa penumpang menemukan beberapa tali rami dan mengikat ketiga perampok tersebut, berencana membawa mereka ke ibu kota provinsi dan kemudian ke kantor polisi. Chen Feiyu masih duduk di kursinya, dengan dewa tua di sana, menutup matanya untuk beristirahat. Duan Xiang duduk di sebelahnya, menatap Chen Feiyu dengan rasa ingin tahu. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi ketika dia mengingat penghinaan sebelumnya terhadap Chen Feiyu, dia merasa malu di dalam hatinya. Ekspresi Liu Yezu sedikit berubah, dan dia memiliki firasat samar bahwa Duan Xiang sudah menyukai Chen Feiyu. Dalam kemarahan dan kecemburuan, dia berdiri dan dengan keras menuduh Chen Feiyu, "Chen Feiyu, apa maksudmu?" Chen Feiyu membuka matanya dan sedikit mengernyit. Kali ini, perhatian semua orang tertuju. Bahkan Duan Xiang terkejut dan bertanya dengan heran, "Yezu, apa yang kamu lakukan?" Liu Yezu mencibir, tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Feiyu, dan berkata dengan keras, "Chen Feiyu, kamu jelas memiliki kemampuan untuk menaklukkan para perampok, mengapa kamu tidak melakukannya dari awal, dan kamu harus menunggu sampai para perampok mengambil alih uang orang besar, lalu Anda melompat keluar dan berpura-pura menjadi pahlawan? Apakah Anda ingin memenangkan rasa hormat semua orang, atau Anda ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan di depan siang? Saya bahkan curiga ketiga perampok ini adalah kaki tangan Anda. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa menaklukkan tiga pria besar bersenjata? Apakah menurut Anda saya, Liu Yezu, adalah anak berusia 3 tahun? Bah, kamu adalah penjahat yang tidak tahu malu. Bab 362 Cara menulis kata malu. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di dalam mobil mulai berbisik, merasa bahwa perkataan Liu Yezu masuk akal. Bagaimanapun, Chen Feiyu menggunakan jarum perak untuk menaklukkan para perampok di udara, sepertinya terlalu fantasi dan tidak realistis sama sekali.
Duan Xiang sedikit mengernyit meskipun sikap Liu Yezu sangat berlebihan, apa yang dia katakan masuk akal. Jika kamu tidak mengambil tindakan lebih cepat, kamu tidak mengambil tindakan nanti, tetapi kamu melakukannya ketika para perampok datang kepadaku. Mungkinkah Chen Feiyu benar-benar berkolusi dengan para perampok dan ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan para cantik? Duan Xiang menatap Chen Feiyu dengan matanya yang indah, penuh keraguan. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, terlihat menghina, tetapi tidak berbicara. Liu Yezu mengira Chen Feiyu telah dipukul olehnya, dan berkata dengan bangga, Chen Feiyu, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Katak di dalam sumur, kata Chen Feiyu dengan nada menghina. Ekspresi Liu Yezu sedikit berubah dan dia berkata dengan marah, apa katamu? Chen Feiyu berdiri perlahan, melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Liu Yezu, matanya tajam dan tegas, dan berkata dengan tenang, kamu harus mengerti dengan jelas, aku bukan ayahmu, atau kakekmu, dan aku tidak berhutang padamu bantuan apapun. Jika uangmu dirampok oleh perampok, apa hubungannya denganku, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Nafas Liu Yezu tercekat, bibirnya mengerucut, dan dia sedikit terdiam. Chen Feiyu terus mencibir, Anda curiga saya berkolusi dengan para perampok, apakah Anda punya bukti? Anda bilang saya tidak bisa menaklukkan 3 orang besar bersenjata. Mengapa Anda tidak mencobanya sendiri dan lihat apakah saya, Chen Feiyu, punya cara seperti itu? Mengatakan itu, Chen Feiyu mencibir, mengangkat tangannya sedikit, dan jarum perak sudah ada di tangannya. Wajah Liu Yezu berubah lagi, dan dia tampak ngeri. Tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Tiba-tiba dia merasa kehilangan muka di depan Duan Xiang. Dia berpura-pura menjadi jahat dan berkata dengan marah, Chen Feiyu, apa yang kamu lakukan? Ingin melakukannya? Aku tidak takut padamu. Ha! Chen Feiyu tertawa kecil dan mengejek, ini benar-benar konyol. Ketika para perampok ada di sana tadi, kamu sama pengecutnya dengan seorang cucu. Berani menyerangmu. Aku menyelamatkanmu, tapi alih-alih bersyukur, kamu membalas kebaikan dengan kebencian. Bagaimana orang tercela sepertimu bisa berani melompat keluar dan menuduhku? Selama interogasi ini, Chen Feiyu sangat hangat dan mengesankan. Wajah Liu Yezu berubah drastis, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika dibalas. Chen Feiyu mencibir, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, langsung menamparkan Liu Yezu, dan berkata, tamparan ini untuk mendidikmu atas nama orang tuamu. Di masa depan, kamu harus tahu cara menulis kata malu. Ah! Seru Duan Xiang, tapi sekarang dia merasa perkataan Chen Feiyu masuk akal. Dia menatap Chen Feiyu dengan mata cemerlang. Liu Yezu dipukuli hingga babak belur, dengan bintang di matanya, dan dengan marah dia berkata dengan kejam, Chen Feiyu, jangan sombong. Kami akan segera tiba di ibu kota provinsi. Jika Anda berani memukul saya, mari kita lihat apakah keluarga Qin di ibu kota provinsi akan membiarkanmu pergi. Keluarga Qin di ibu kota provinsi. Chen Feiyu mencibir dan berkata, oke, saya akan menunggu dan melihat. Chen Feiyu, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sebentar lagi. Saat kita sampai di ibu kota provinsi, aku harus membuatmu berlutut, bersujud di depanku dan mengakui kesalahanmu. Liu Yezu mencibir. Hatinya, duduk di kursinya, memandangi kaki Erlang, dan merasa sudah tidak sabar untuk segera sampai ke ibu kota provinsi agar Chen Feiyu menyerah. Chen Feiyu juga duduk kembali di kursinya, menunjukkan rasa jijik. Chen Feiyu, kamu harus mengambil inisiatif untuk keluar dari mobil nanti. Keluarga Qin di ibu kota provinsi bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Tiba-tiba, Duan Xiang sedikit bingung dan berbisik di telinga Chen Feiyu. Oh! Benarkah? Chen Feiyu bertanya dengan alis terangkat, senyum lucu di bibirnya. Bab 363, Tuan Kedua Qin. Duan Xiang mengangguk berat dan melirik ke arah Liu Yezu. Melihat bahwa dia tidak menyadarinya, dia berkata dengan suara rendah dan serius, jangan mengira aku sengaja menakutimu. Bahkan gadis biasa sepertiku di kota Anhe pun tahu itu keluarga Qin adalah salah satu keluarga terkuat di ibu kota provinsi, besar dan mengakar kuat. Meskipun Liu Yezu hanyalah kerabat jauh dari keluarga Qin, dia memiliki hubungan dengan keluarga Qin. Keluarga besar seperti ini paling peduli dengan reputasi keluarga. Anda baru saja menamparkan wajah Liu Yezu. Keluarga Qin di ibu kota provinsi tidak akan pernah melepaskannya. Dengar.
Saya ingin menyarankan Anda untuk mencari kesempatan turun dari bus lebih awal, karena kekuatan keluarga Qin di ibu kota provinsi jelas di luar imajinasi Anda. Kamu hanya tahu bahwa keluarga Qin sangat kuat, tetapi bagaimana kamu tahu bahwa aku, Chen Feiyu, juga kuat di luar imajinasimu? Percaya atau tidak, apalagi Liu Yezu, bahkan Qin Yuanwei, kepala kedua keluarga Qin, tetap harus sopan kalau dia datang kepadaku. Ucap Chen Feiyu tenang, seolah sedang menjelaskan masalah sepele. Kamu benar-benar tidak mendengarkan nasihat. Kamu akan menderita ketika saatnya tiba. Aku tidak peduli padamu. Duan Xiang tidak menyangka bahwa Chen Feiyu sama sekali tidak menghargai pengingat baiknya. Dia merasa marah dan cemas, dia menghentakkan kakinya di tempat dan menoleh dengan marah, tidak lagi menatap Chen Feiyu. Chen Feiyu merasa geli, dia bisa merasakan bahwa Duan Xiang adalah gadis yang baik hati, dan dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tidak lama kemudian, kami sampai di terminal bus ibu kota provinsi. Liu Yezu berdiri, mendatangi Chen Feiyu, dan berkata dengan arogan, Chen Feiyu, sebelum saya datang, ibu saya sudah menyapa orang-orang dari keluarga Qin di ibu kota provinsi. Keluarga Qin akan mengirim seseorang untuk menjemput saya. Saya akan bertemu di depan keluarga Qin nanti. Mari kita lihat betapa sombongnya Anda. Setelah selesai berbicara, Liu Yezu mencibir dan keluar dari mobil terlebih dahulu, sepertinya ingin menemukan anggota keluarga Qin sesegera mungkin dan membiarkan mereka berurusan dengan Chen Feiyu. Duan Xiang melirik Chen Feiyu dengan ekspresi rumit, ragu-ragu untuk berbicara, menghela nafas diam-diam, dan keluar dari mobil bersama Liu Yezu. Chen Feiyu tersenyum menghina dan keluar dari mobil perlahan. Tidak jauh di depan, dia melihat Qin Yuanwei, kepala kedua dari keluarga Qin. Qin Yuanwei mengenakan pakaian kasual desainer, berdiri di samping Ferrari hitam cerah, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, seolah dia sedang menunggu seseorang yang penting. Bibir Chen Feiyu melengkung membentuk senyuman. Sebelum dia datang ke ibu kota provinsi, dia telah menyapa Qin Yuanwei terlebih dahulu, jadi Chen Feiyu tidak terkejut sama sekali ketika Qin Yuanwei datang untuk menyambutnya. Siang, lihat. Apakah kamu melihat pria parubaya berdiri di depan Ferrari? Dia adalah Qin Yuanwei, kepala kedua keluarga Qin di ibu kota provinsi. Dia juga sepupuku. Bahkan aku tidak menyangka itu sepupuku akan datang sendiri jemput aku. Tiba-tiba, mata Liu Yezu bersinar karena kegembiraan, dan ekspresinya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Pada saat yang sama, matanya menatap Chen Feiyu dengan sangat jijik. Ini Tuan Qin Yuanwei. Yezu, Anda sangat bangga bahkan orang sebesar itu datang menjemput Anda. Duan Xiang terkejut dan memandang Liu Yezu dengan kagum. Tentu saja. Bagaimanapun juga, saya juga kerabatnya. Tidak seperti beberapa orang yang hanya memiliki kekuatan kasar dan tidak memiliki latar belakang akademis dan hanya bisa menyombongkan diri. Liu Yezu tertawa bangga, dengan sarkasme di mana-mana dalam kata-katanya. Chen Feiyu. Chen Feiyu sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata, percaya atau tidak, kamu pasti akan menyesal ketika sepupumu datang nanti. Cih, kamu hanya berpura-pura, kamu sebaiknya memikirkan bagaimana cara meminta maaf kepadaku nanti, kata Liu Yezu dengan nada menghina. Duan Xiang menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Chen Feiyu sedang mengudara dan dengan sengaja berusaha menyelamatkan mukanya. Chen Feiyu tertawa kecil dan tidak menjelaskan. Tiba-tiba, mata Qin Yuanwei berbinar, dengan senyuman terkejut, dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Chen Feiyu. Lihat, Xiang, sepupuku ada di sini, dan aku berkata, dia pasti menjemputku. Aku akan memperkenalkanmu kepada sepupuku nanti. Dengan bantuan keluarga Qin, kita tidak hanya akan melakukan segalanya di sekolah. Nyaman, bahkan jika Anda memasuki masyarakat, Anda mungkin dapat langsung mengatur untuk bekerja di perusahaan yang baik. Liu Yezu bangga. Yezu, kalau begitu. Terima kasih banyak. Duan Xiang juga sama bersemangatnya di dalam. Melihat Qin Yuanwei mendekat, Liu Yezu hendak menyapa dengan penuh semangat. Tiba-tiba, Qin Yuanwei mengabaikannya, lewat, mendatangi Chen Feiyu, dan berkata sambil tersenyum, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu masih terlihat seperti dulu. Selamat. Bab 364 Diam. Chen Feiyu mengangguk sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, baik dan satu sama lain, Tuan Qin telah menunggu lama sekali.
Kedua orang di sini sedang mengobrol, tetapi Liu Yezu dan Duan Xiang berdiri di samping. Duan Xiang terkejut melihat Chen Feiyu dan Qin Yuanwei, mereka tampak sangat akrab. Apakah mereka mengenal satu sama lain sebelumnya? Tidak, ini tidak mungkin. Senyuman di wajah Liu Yezu membeku sesaat, dan kemudian dia menyadari bahwa dia mengira sepupunya telah mengenali orang yang salah. Dia berjalan dengan marah dan berkata dengan cemas, "Sepupu, apakah kamu mengenali orang yang salah?" "Saya Liu Yezu." "Liu Yezu? Jadi itu kamu?" Qin Yuanwei sedikit mengernyit dan tiba-tiba menyadari bahwa dia ingat bahwa tadi malam, seorang kerabat jauh yang tidak berhubungan selama 800 tahun mengatakan bahwa putranya akan datang ke ibu kota provinsi untuk kuliah dan memintanya untuk menjaganya. Qin Yuanwei tidak terlalu memikirkannya dan berbalik dan melupakannya. Sekarang dia memikirkannya, putra seorang kerabat jauh sepertinya bernama Liu Yezu. Ya, sepupu, saya Liu Yezu, Anda ingat saya." Liu Yezu tiba-tiba tersenyum dan memandang Chen Feiyu dengan jijik, berpikir dalam hatinya, saya hampir dibodohi oleh Chen Feiyu sekarang, memikirkan itu kami kenal dengan sepupu saya. Ternyata sejak lama sepupu saya salah mengakui orang. Kalau dipikir-pikir, sepupu saya adalah orang besar di seluruh ibu kota provinsi. Chen Feiyu tidak memiliki pendidikan sama sekali dan masih sangat muda. Bagaimana mungkin aku bisa mengenal sepupuku? Tak hanya dia, Duan Xiang juga punya pemikiran serupa, ia merasa Chen Feiyu hanya pamer, dan diam-diam menghela nafas penyesalan. "Ibumu meneleponku tadi malam untuk membicarakan masalahmu. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya," kata Qin Yuanwei dengan santai. "Terima kasih, sepupu." Liu Yezu sangat gembira dan tiba-tiba memutar matanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, sepupu, ketika saya baru saja masuk ke dalam mobil, seseorang memukuli saya di depan umum dan mengucapkan kata-kata arogan yang tidak membuat saya marah. Kamu wajah apapun." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Duan Xiang sedikit berubah, mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi. Benar saja, wajah Qin Yuanwei menjadi gelap dan dia berkata, "Masih ada orang di tanah seluas 3 hektar di ibu kota provinsi ini yang tidak berani memberi saya wajah keluarga Qin. Katakan siapa yang mengalahkanmu. Saya ingin melihat siapa itu. Berani sekali. Itu dia, Chen Feiyu, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku." Liu Yezu sangat gembira dan tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Feiyu dan berkata dengan keras. Duan Xiang merasa cemas dan tidak berdaya pada saat yang sama, diam-diam mengeluh di dalam hatinya, "Saya sudah lama menasihati Chen Feiyu untuk turun dari mobil dan melarikan diri. Sekarang Tuan Qin ada di sini, Chen Feiyu benar-benar selesai kali ini." Mata Qin Yuanwei tiba-tiba melebar dengan ekspresi tidak percaya, dan dia berkata dengan kaget, "Kamu? Maksudmu orang yang memukulmu adalah Tuan Chen Feiyu?" "Ya, itu Chen Feiyu." Liu Yezu sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak menyadari Qin Yuanwei memanggil Chen Feiyu, "Tuan." "Itu memang aku." Chen Feiyu mengangkat bibirnya dengan senyum main-main, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang, dia membalas kebaikan dengan kebencian, berbicara kasar, berpikiran sempit, dan hanya mempermalukan laki-laki, "Jadi aku memberi dia hukuman kecil untuk memberinya pelajaran, Tuan Qin, apakah Anda punya pendapat?" Liu Yezu sangat marah dan mengutuk Chen Feiyu, "Ketika kematian sudah dekat, kamu masih begitu keras kepala. Ini benar-benar." Tiba-tiba, sebelum Liu Yezu selesai berbicara, Qin Yuanwei menjadi marah, melemparkan tangannya dan menamparnya dengan keras di wajahnya, dan berteriak ada suara pop dan dia mengutuk, "Diam." Tamparan ini tidak hanya mengejutkan Liu Yezu, tetapi bahkan Duan Xiang berseru dan berdiri tertegun di tempat. Bab 365, nama keluargamu adalah Liu, bukan Qin. Kenapa kamu memukulku? Liu Yezu menutupi wajahnya, tampak bingung. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memarahi Tuan Chen? Jika bukan karena kamu adalah kerabat jauh keluarga Qin, aku. Qin Yuanwei sangat marah di dalam hati. Liu Yezu memprovokasi dia ketika mereka pertama kali bertemu. Masalah besar. Dia mendengus keras, tiba-tiba, menoleh ke arah Chen Feiyu, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan Chen, disiplin keluarga Qin kami tidak ketat. Dia telah menyinggung Anda. Terserah Anda untuk menghukumnya sesuka Anda. Saya, Qin Yuanwei, tidak keberatan." "Chen. Tuan Chen." Liu Yezu dan Duan Xiang tercengang.
Terutama Liu Yezu yang merasa wajahnya seperti ditampar. Qin Yuanwei, yang tidak bisa dijangkau di depannya, sangat menghormati Chen Feiyu. Kalau begitu, bukankah identitas Chen Feiyu akan lebih hebat lagi? Liu Yezu tampak ngeri, keringat dingin mengucur di dahinya. Yah, bagaimanapun juga, dia juga kerabatmu. Demi kamu, aku tidak akan berdebat dengannya kali ini. Jika dia memprovokasiku lain kali, konsekuensinya akan serius. Chen Feiyu tersenyum menghina, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan lurus ke depan, melewati Liu Yezu bahkan tanpa memandangnya. Daripada mengatakan bahwa Chen Feiyu tertarik dengan wajah Qin Yuanwei, lebih baik mengatakan bahwa Chen Feiyu meremehkan berada di level yang sama dengan orang kecil seperti Liu Yezu. Ini seperti mengatakan bahwa orang yang benar-benar kuat hanya akan menertawakan provokasi orang yang lemah. Duan Xiang berdiri di samping, merasa kaget sekaligus penasaran. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Chen Feiyu kepadanya sebelumnya, dan hatinya bergejolak. Pantas saja kamu selalu begitu tenang. Ternyata kamu memang punya kekuatan dan modal. Menurutku pandangan salah. Qin Yuanwei menghela nafas lega dan mengikuti Chen Feiyu ke depan. Ketika melewati Liu Yezu, dia mendengus dingin dan berkata dengan wajah datar, kamu bisa berjalan sendiri ke rumah Qin. Ekspresi Liu Yezu langsung berubah. Tiba-tiba, Chen Feiyu berhenti dan berbalik. Ekspresi Liu Yezu berubah lagi, dia mengira Chen Feiyu menyesalinya, dan hatinya berdebar kencang. Chen Feiyu melihat langsung melewati Liu Yezu dan meletakkannya pada Duan Xiang, sambil tersenyum lembut, dia berkata, Tuan Qin, gadis itu adalah teman saya dan dia tidak mengenalnya. Tolong bantu dia membuat pengaturan. Tiba-tiba, Duan Xiang tampak terkejut dan bahagia, matanya bersinar terang, sementara wajah Liu Yezu langsung menjadi pucat. Oke, serahkan padaku. Qin Yuanwei memandang Duan Xiang dan menemukan bahwa Duan Xiang tampak lembut dan manis. Matanya berbinar dan dia berpikir, saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Chen adalah pria yang romantis. Saya kira dia telah jatuh cinta dengan gadis ini. Saya harus membuat pengaturan dan tidak bisa mengabaikannya. Tentu saja, kali ini Qin Yuanwei benar-benar berbuat salah terhadap Chen Feiyu. Memang benar Chen Feiyu adalah orang yang romantis, jika tidak, dia tidak akan memiliki Su Yingsui, Han Muqing, dan wanita lain di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Namun kali ini, Chen Feiyu merasa bahwa Duan Xiang baik hati, dan mereka berada di bas yang sama, sehingga nasib mereka sedikit, jadi dia menawarkan bantuan tanpa berpikir lebih jauh. Qin Yuanwei memutar matanya, mengeluarkan ponselnya, menelepon, mengangguk ke Chen Feiyu dan berkata sambil tersenyum, tolong, saya tahu Anda akan datang, saya dan istri saya memesan tempat di hotel terbaik di ibu kota provinsi untuk menjemputmu. Bagus. Chen Feiyu tidak sopan, masuk ke Ferrari Qin Yuanwei, dan pergi. Liu Yezu dan Duan Xiang adalah dua orang yang tersisa di tempat, dengan wajah terkejut. Perbedaannya adalah Liu Yezu terkejut karena marah dan bingung. Hati Duan Xiang dipenuhi rasa ingin tahu tentang Chen Feiyu, dan matanya berkedip saat dia melihat Ferrari perlahan menghilang. Liu Yezu sedikit mengernyit, firasat buruk muncul di hatinya, dan karena cemburu, dia mendengus dingin, cih, apa yang menarik dari Chen Feiyu? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa kami, keluarga Qin, begitu sopan kepada Chen Feiyu. Nama keluargamu adalah Liu, bukan Qin, Duan Xiang tiba-tiba mencibir. Bab 366, apakah ada masalah? Ekspresi Liu Yezu tiba-tiba berubah, dan dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Duan Xiang diam-diam menggelengkan kepalanya, berpikir, meskipun Chen Feiyu tidak memiliki kualifikasi akademis, dia sangat berkemampuan, tenang, dan tidak terkejut dengan perubahan. Dia lebih dari 100 kali lebih baik daripada Liu Yezu, yang hanya berbicara tentang sesuatu dan bahkan membalas kebaikan dengan balas dendam. Tapi, Chen Feiyu jelas memiliki latar belakang yang mendalam, mengapa? Seperti saya, naik bas jarak jauh ke ibu kota provinsi, apakah ini perilaku rendah hati orang kaya? Memikirkan hal ini, Duan Xiang merasa Chen Feiyu penuh misteri tanpa alasan. Sesaat kemudian, sebuah Nissan berwarna putih keperakan berhenti di depan mereka berdua, dan seorang pria parubaya yang tinggi keluar dari sana. Ketika dia melihat Duan Xiang, matanya berbinar dan dia berkata dengan gembira, kamu pasti Nona Duan Xiang, kan? Ini aku, siapa kamu? Duan Xiang sudah menebak-nebak di benaknya, tapi dia belum yakin.
Pria parubaya itu langsung gembira dan berkata dengan hormat, "Halo Nona Duan, nama saya Ava. Saya dikirim ke sini oleh Tuan Qin. Anda adalah teman Tuan Chen. Tuan Qin meminta saya untuk menjemput Anda untuk menjadi seorang tamu di rumah Qin. Tolong." Setelah selesai berbicara, Ahfa tidak sopan dan langsung mengambil koper merah Duan Siang, menaruhnya di bagasi, membuka pintu mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Duan, tolong. Kalau begitu aku akan merepotkanmu." Duan Siang merasa bahagia dan bahkan lebih berterima kasih kepada Chen Feiyu, dan dengan senang hati duduk di dalam mobil. Liu Yezu juga ingin masuk ke dalam mobil, dan saat dia hendak membuka pintu, Ahfa sudah berada di depannya dan tersenyum sopan, "Maaf, mobil ini dirancang khusus untuk menjemput Nona Duan, kamu tidak bisa masuk." "Apa yang kamu lakukan? Tuan kedua Qin adalah sepupu saya. Anda berani menghentikan saya? Apakah Anda percaya bahwa saya menyuruh sepupu saya untuk memecat Anda?" Liu Yezu tertegun. Sebagai kerabat keluarga Qin, dia sebenarnya dipecat oleh keluarga Qin. Pelayan itu menghentikannya dan menjadi marah. Ava masih tersenyum sopan dan berkata, "Tuan kedua Qin telah memberikan instruksi. Jika Anda menyinggung Tuan Chen, Anda akan dihukum dengan berjalan ke rumah Qin. Pada saat yang sama, Anda tidak boleh naik taksi atau bus. Jika tidak, Anda bisa kembali ke Anhe. Pasar sudah berakhir, dan kamu tidak boleh memasuki pintu keluarga Qin." Liu Yezu benar-benar tercengang. Duan Siang menghela nafas diam-diam, sekali lagi melihat kekuatan Chen Feiyu, dan menjadi semakin penasaran dengan Chen Feiyu. Ava mengabaikan Liu Yezu dan langsung menuju rumah Qin. Liu Yezu tampak marah, terhina, dan tidak berdaya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam, "Chen Feiyu, tunggu saja aku. Aku pasti akan membalaskan dendammu." Saat ini, Chen Feiyu sedang duduk di dalam Ferrari hitam, berbicara dan tertawa dengan Qin Yuanwei. Dia tidak tahu bahwa dia sudah cemburu pada Liu Yezu. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli sama sekali. Lagi pula, singa tidak akan peduli dengan keributan semut. Segera, keduanya tiba di sebuah hotel bintang 5 kelas atas. Kamar privatnya bergaya antik, dengan mural bunga plum, anggrek, bambu, dan bunga krisan di dinding sekelilingnya yang terlihat sangat elegan. Selain Chen Feiyu dan Qin Yuanwei, yang duduk bersama adalah istri Qin Yuanwei, Liu Aixi. Setelah berhari-hari tidak bertemu, Liu Aixi berhasil hamil setelah meminum obat yang diresepkan oleh Chen Feiyu, wajahnya berseri-seri dan bersinar karena kasih sayang keibuan. Oleh karena itu, Qin Yuanwei dan istrinya dengan tulus berterima kasih kepada Chen Feiyu, dan mereka sering mendorong Chen Feiyu untuk minum di meja anggur. Setelah 3 putaran minum, tiba-tiba, Qin Yuanwei menjadi serius dan bertanya, "Tuan Chen. Yah, agak canggung memanggil saya seperti itu. Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya akan memanggil Anda Feiyu." "Bagus." Chen Feiyu mengangguk sambil tersenyum. Ekspresi Qin Yuanwei cerah dan dia melanjutkan, "Oke, Feiyu, ku dengar Zhao Yuran dan Tu Yanbai dari keluarga Zhao semuanya mati di tanganmu." Ekspresi Liu Aixi sedikit berubah, dia sedang mengambil sepotong ikan, tetapi sumpitnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Tentu saja, Chen Feiyu mengangguk dan mengakui dengan murah hati. Qin Yuanwei tiba-tiba mengerutkan kening, sedikit rasa malu muncul di matanya. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah, dia meminum segelas anggur, dan berkata dengan tenang, "Tidak hanya Tu Yanbai dan Zhao Yuran, tetapi juga kakak laki-laki Tu Yanbai, ahli pendekar pedang Qiu Jianxing, juga terbunuh oleh pedangku." "Apa?" Qin Yuanwei terkejut, dia dan Liu Aixi saling memandang dan melihat kegelisahan di mata satu sama lain. Apakah ada masalah?" Chen Feiyu sedikit mengernyit, merasa mereka berdua terlihat aneh. Bab 367 ada bisnis dan ada persahabatan. Tidak hanya ada masalah, masalahnya juga sangat besar. Qin Yuanwei tersenyum pahit dan berkata, "Terakhir kali di pesta ulang tahun keluarga Su, kamu membunuh tuan dari periode Tongyu, keluarga Fang di depan umum. Juga sangat serius, pada saat itu, keluarga Fang mengambil inisiatif atas nama diskusi. Karena keluarga Qin kami mendukung platform Anda, keluarga Fang seharusnya tidak terlalu mempermalukan Anda. Namun, Anda membunuh Zhao Yuran, Tu Yanbai, dan bahkan kakak laki-laki Tu Yanbai. Ini adalah bencana besar. Tahukah Anda bahwa ada keluarga kaya di ibu kota provinsi,
Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan bahkan keluarga seni bela diri seperti Fang keluarga. Mengapa Tu Yanbai mampu menjaga kedamaian keluarga Zhao selama 10 tahun dengan kekuatannya di akhir periode Tongyu, dan dengan demikian menjadi orang kaya baru di ibu kota provinsi? Chen Feiyu berpikir sejenak dan berkata, apakah karena ada kekuatan yang kuat di belakang Tu Yanbai? Ya. Qin Yuanwei mundur dan berkata, dikatakan bahwa sekte Tu Yanbai adalah organisasi yang sangat besar. Ada banyak master di sekte tersebut. Bahkan raksasa seperti keluarga Fang pasti takut akan hal itu. 3 poin, kamu tidak hanya membunuh Tu Yanbai, tetapi juga Qiu Jianxing. Sayangnya, orang-orang di sekte mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya mendapat kabar bahwa sekelompok orang misterius diam-diam pergi ke keluarga Zhao. Menurut spekulasi saya, mereka pasti orang-orang dari sekte Qiu Jianxing, dan mereka datang untuk membalas dendam kepada Anda. Sekarang sudah diam-diam merencanakan rencana balas dendam. Sekarang, tidak hanya keluarga Zhao dan murid-murid Qiu Jianxing, tetapi juga keluarga Fang menganggap Anda sebagai musuh mereka. Feiyu, Anda memilih waktu ini untuk datang ke ibu kota provinsi. Ini pasti krisis. Benar-benar. Sungguh saya tidak tahu harus berkata apa. Liu Aixi juga khawatir, Chen Feiyu menyembuhkan kemandulannya, yang setara dengan memberinya kehidupan baru. Dia sangat berterima kasih kepada Chen Feiyu di dalam hatinya, jadi kekhawatirannya terhadap Chen Feiyu juga tulus. Kotak antik itu tiba-tiba menjadi suram. Namun, sebagai orang yang terlibat, Chen Feiyu memiliki wajah yang santai dan bahagia. Dia mengambil gelas anggur, minum sendiri, dan berkata dengan senyum percaya diri, sekte Qiu Jianxing mungkin sangat kuat, dan keluarga Fang, yang memiliki mewarisi seni bela diri selama ratusan tahun, mungkin juga sangat kuat, tapi terus kenapa? Qin Yuanwei dan Liu Aixi tertegun dan menatap Chen Feiyu pada saat bersamaan. Chen Feiyu sangat percaya diri dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia menamparkan gelas di atas meja dengan tatapan cerah di matanya dan berkata dengan percaya diri, saya, Chen Feiyu, dapat menyembuhkan dunia dengan keterampilan medis saya, seni bela diri saya dapat mengubah dunia, hidup dan mati semuanya dapat dilakukan dalam satu pemikiran, begitu pula sekte Qiu Jianxing, keluarga Fang, keluarga penyendiri, saya, Chen Feiyu, tidak takut pada satu orang, satu jarum, atau satu pedang. Chen Feiyu tampak bangga, dan dia memiliki keberanian untuk pergi meskipun ada ribuan orang. Mata Qin Yuanwei berbinar, seolah-olah dia terinfeksi oleh kepercayaan diri Chen Feiyu. Dia meletakkan tangannya di atas tangannya dan tersenyum, mengagumi, oke, bukankah Tuan Chen yang mendominasi kota Mingji? Hanya berbicara tentang semangat Feiyu saat ini, dia memenuhi kata, manusia. Itu sangat jelas. Qin Yuanwei meminum semuanya dalam satu tegukan. Meskipun dia masih tidak terlalu memikirkan Chen Feiyu, dia terkesan dengan sikap Chen Feiyu saat ini. Dan merasa bahwa Chen Feiyu adalah orang yang dapat dipercaya. Liu Aixi memiliki pemikiran yang sama, dengan senyuman di bibirnya, semakin dia menatap Chen Feiyu, dia menjadi semakin menyenangkan. Namun, meskipun Feiyu berani, kamu memiliki terlalu banyak musuh di ibu kota provinsi, jadi kamu tidak boleh gegabah. Qin Yuanwei meletakkan gelas anggurnya dan bergumam, keluarga Qin kami akan maju untuk menstabilkan sementara keluarga Fang. Selama periode ini, Anda dapat berkonsentrasi untuk menangani balas dendam keluarga Zhao dan sekte Qiu Jianxing. Qin Yuanwei dan Liu Aixi saling memandang, dan Liu Aixi juga berkata, selain itu, untuk keluarga Zhao, kami masih belum tahu berapa banyak orang dari sekte Qiu Jianxing yang datang, dan apa kekuatan mereka. Sangat tidak menguntungkan. Kebetulan malam ini, akan ada pesta makan malam untuk kelas atas di ibu kota provinsi, dan keluarga Zhao juga akan hadir. Feiyu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke perjamuan bersama dan mencari tahu detail keluarga Zhao. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, Anda dapat menjadi tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Terima kasih. Chen Feiyu bersyukur. Dia dan Qin Yuanwei serta istrinya tidak bertemu berkali-kali. Tanpa diduga, menghadapi musuh yang begitu kuat seperti keluarga Zhao dan keluarga Fang, Qin Yuanwei dan istrinya tidak hanya menghindari kecurigaan, tetapi juga mengambil inisiatif untuk membantu diri mereka sendiri. Qin Yuanwei tertawa, sangat bahagia, dan berkata sambil tersenyum, menurut saya, selain bisnis 10 miliar,
ada juga kebaikan dan persahabatan yang tak ternilai harganya antara saya, istri saya, dan Anda, dan saya, Qin Yuanwei, juga membalas budi. Kebaikan. Orang-orang. Kebaikan harus terungkap 3 kali dengan jelas. Keduanya tersenyum satu sama lain dan meminum anggur dalam satu tegukan. Bab 368, Bos, kenapa kamu ada di sini? Sore harinya, Chen Feiyu menaiki Ferrari Qin Yuanwei dan tiba di hotel tempat makan malam diadakan. Di luar hotel, mobil mewah ada di mana-mana. Di dalam hotel, luar biasa. Chen Feiyu masuk, berhenti untuk mengamati, dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, dengan senyuman di bibirnya, mengatakan sesuatu kepada Qin Yuanwei, dan berjalan sendirian. Di pesta makan malam, musik yang menenangkan dan merdu diputar di aula, dan banyak pria tampan serta wanita cantik menari di tengah lantai dansa. Di sisi kiri aula, ada deretan makanan lezat dan buah-buahan anggur merah. Seorang pria muda berpakaian hitam duduk di sebelahnya, memegang gelas anggur dan memandangi kaki Erlang. Dia jelas merupakan playboy terkenal di kota Mingji, Xi Zihang. Pada jamuan terakhir yang diadakan oleh Gu Yiran, Xi Zihang mengakui Chen Feiyu sebagai bos dan mendorong Chen Feiyu untuk mengejar adiknya. Meski Chen Feiyu tidak setuju, dia tetap memiliki kesan yang baik terhadap Xi Zihang di dalam hatinya. Di depan Xi Zihang, duduk seorang gadis kecil tampan dengan kulit putih dan penampilan halus. Dia mengenakan gaun biru merah. Dilihat dari usianya, dia berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Wei Wei, pernahkah kamu melihat bekas luka berwarna terang di lenganku? Ini terjadi tahun lalu, ketika sebuah organisasi misterius dan kuat bernama Sekte Dokter Hantu menculik tunanganku, mengadakan perjamuan hongmen, dan memasang jaring di sebuah gedung. Di sana ada lebih dari 100 pria bersenjata yang bersembunyi di gedung 18 lantai, mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh saya, dan inilah bekas luka yang tersisa pada saat itu. Kata Xi Zihang sambil menggulung lengan kirinya. Ada bekas luka sepanjang sekitar 1 cm di lengannya, tentu saja tergores oleh kuku gadis itu saat dia pergi ke bar untuk menjemput gadis di malam hari. Ketika Chen Feiyu datang, dia kebetulan mendengar kalimat ini, dan dia langsung tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berani berpikir bahwa pria ini menggunakan pengalamannya sebagai hak untuk menyombongkan diri untuk berbohong kepada gadis dimanapun. Hua Yuwei, gadis kecil itu, terkejut, gugup dan kagum pada saat yang sama. Dia segera bertanya, Saudara Zihang, apakah kamu pergi ke sana? Apakah tunanganmu telah diselamatkan? Tentu saja. Xi Zihang tidak menyadari bahwa Chen Feiyu telah datang di belakangnya, dengan mata melankolis, berpura-pura penuh kasih sayang, dan melanjutkan, tunanganku dalam masalah, apalagi jaring. Bahkan jika aku naik gunung pisau atau turun ke lautan api, aku Xi Zihang tidak akan pernah cemberut karena aku laki-laki. Wow, kakak Zihang hebat sekali. Kata ibu, laki-laki yang mendahulukan perempuan semuanya adalah laki-laki yang baik. Kakak Zihang adalah orang yang baik. Wei Wei benar-benar ingin tahu, apa hasil akhirnya. Mata gelap Hua Yuwei berkilau di tengah. Mata Xi Zihang berbinar dan dia sangat gembira. Dia berpikir dalam hati, bosnya benar-benar hebat. Saya menggunakan pengalamannya sebagai alasan. Hanya dalam setengah bulan, saya sudah menangkap 3 gadis berkualitas tinggi. Hehe, bos tidak terkalahkan. Tidak heran dia menjadi wanita kuat yang luar biasa seperti Su Yingsui dan Han Muking juga akan memilih menjadi bos. Memikirkan hal ini, Xi Zihang terkekeh dan berkata, pada akhirnya, tentu saja saudaramu Zihang yang pergi ke perjamuan hongmen sendirian, membelah jalan antara hidup dan mati dengan pedang, menerobos jaring langit dan bumi, dan berhasil menyelamatkan tunanganku. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Feiyu sudah menggelengkan kepalanya diam-diam untungnya, dia datang ke sini tepat waktu, jika tidak, bunga masa depan Ibu Pertiwi mungkin telah dihancurkan oleh Xi Zihang. Memikirkan hal ini, Chen Feiyu mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menepuk bahu Xi Zihang. Siapa? Jangan membuat masalah, tunggu sampai aku selesai membual. Oh tidak, tunggu sampai aku selesai berbicara. Xi Zihang tidak menoleh ke belakang, hanya menepis tangan Chen Feiyu, dan ingin terus membual ke Hua Yuwei. Chen Feiyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan terbatuk 2 kali. Siapa itu dan kenapa begitu penuh kebencian? Aku sudah memberitahumu. Tunggu sebentar. Xi Zihang berbalik dengan tidak sabar. Tiba-tiba, dia melihat Chen Feiyu berdiri di belakangnya, dengan ekspresi terkejut dan terkejut di wajahnya.
Dia bangkit dan berkata dengan gembira, "Bos, kenapa kamu ada di sini juga?" Chen Feiyu melirik Hua Yue dan tersenyum penuh arti, "Jika saya tidak datang, saya tidak akan tahu Anda membual tentang pengalaman saya memikat gadis. Bagaimana? Apakah itu berjalan dengan baik?" Bab 369 datang untuk membunuh. Halus, halus. Ah, tidak, bos, berhentilah bercanda. Si Zihang tampak malu. Hua Yue tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap Chen Feiyu, ekspresinya penuh keterkejutan. Mungkinkah apa yang dikatakan saudara Zihang tidak hanya benar, tetapi juga dilakukan oleh orang di depanku? Meskipun Hua Yue masih muda, dia tidak bodoh dan manis. Faktanya, dia hanya menganggap si Zihang sebagai pria biasa. Dia berpikir bahwa si Zihang hanya membual dan tidak berpikir bahwa pengalaman yang si Zihang katakan itu benar. Apa yang terjadi sebelumnya tatapan memujanya hanyalah sebuah kepura-puraan. Dia memutar matanya dan menatap Chen Feiyu, matanya penuh rasa ingin tahu. Hampir tanpa disadari, Chen Feiyu merasakan ada yang tidak beres dan menoleh ke arah Hua Yue. Dia melihat Hua Yue menatapnya dengan wajah yang murni. Meskipun dia merasa aneh, dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata kepada si Zihang, "Kapan kamu datang ke ibu kota provinsi?" Si Zihang terkekeh, mungkin karena dia khawatir gambaran mulianya di benak Hua Yue akan rusak. Dia menyeret Chen Feiyu ke sisi lain, mengambil segelas anggur merah dan menyerahkannya kepada Chen Feiyu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Bos, ada kecelakaan di rumah beberapa hari yang lalu, jadi saya datang ke ibu kota provinsi. Jangan ceritakan apa yang baru saja terjadi. Jika saudara perempuan saya mengetahui bahwa saya menculik anak di bawah umur, dia harus mencabut kulitku." "Ngomong-ngomong bos, kalau kamu tidak tinggal bersama kakak iparku di kota Mingji, kenapa kamu datang ke ibu kota provinsi? Mungkinkah, setelah semua wanita terbaik di kota Mingji disakiti oleh Anda ingin datang ke ibu kota provinsi dan menyakiti gadis-gadis di ibu kota provinsi? Ya Tuhan, maukah kau membiarkan kami hidup lajang?" Chen Feiyu memutar matanya dan berkata, "Apakah menurutmu aku, sepertimu, hanya memikirkan wanita?" "Hah? Bos, apa tujuan Anda datang ke ibu kota provinsi?" Si Zihang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Membunuh orang, percaya atau tidak?" Chen Feiyu tersenyum ringan. Si Zihang terkejut pada awalnya, napasnya sesak, lalu dia memutar matanya dan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bos, saya tahu Anda memiliki rekor yang kuat di masa lalu, tetapi Anda tiba-tiba berkata bahwa Anda datang ke ibu kota provinsi untuk membunuh orang. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak percaya. Selain itu, ibu kota provinsi juga tidak lebih baik. Kota yang benar-benar tempat di mana harimau berjongkok menyembunyikan naga. Bahkan jika kamu mendominasi kota Mingji, kamu mungkin tidak dapat melakukannya berjalan lancar ketika Anda sampai di ibu kota provinsi." Setelah selesai berbicara, si Zihang menggelengkan kepalanya dan tertawa, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Chen Feiyu. Chen Feiyu tidak menjelaskan, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum penuh arti, "Kamu akan tahu nanti." Si Zihang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tiba-tiba, seseorang menamparkan punggungnya dan bertanya dengan heran, "Si Zihang, mengapa kamu ada di sini di ibu kota provinsi?" Si Zihang berbalik dan melihat, dengan kilatan kegembiraan di matanya, dan berkata dengan terkejut, "Ma Yongliang, ternyata itu kamu. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Chen Feiyu melihat sekeliling dan melihat seorang pria kecil gemuk yang terlihat relatif tampan, tetapi terdapat banyak bopeng di wajahnya, yang mempengaruhi penampilannya. "Bos, namanya Ma Yongliang. Saya besar bersamanya. Sejak ayahnya datang ke ibu kota provinsi untuk berbisnis beberapa tahun lalu, dan dia juga pindah ke ibu kota provinsi, kami jarang menghubunginya. Bertemu dia di sini lagi hari ini. Aku sangat senang." Setelah perkenalan dengan terkejut, si Zihang tersenyum pada Ma Yongliang dan berkata, "Mazi, aku bisa melihatmu di sini. Sepertinya bisnis keluargamu semakin besar, oke." Siapa sangka setelah mendengarkan perkataannya, Ma Yongliang jelas mengerutkan kening dan berkata dengan arogan, "Si Zihang, sudah berapa kali kubilang padamu, jangan panggil aku Mazi di masa depan, dan apa artinya bisa melihatnya di sini? Aku. Tidak bisakah aku datang ke pesta makan malam masyarakat kelas atas, jadi kamu terkejut melihatku? Ah, bukan itu maksudku."
Si Zihang tampak malu dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku hanya lupa memperkenalkanmu. Ini bosku Chen Feiyu, yang juga berasal dari kota Mingji. Meskipun usianya masih muda, dia sebenarnya masih sangat muda. Sungguh menakjubkan, sangat tersembunyi. Ma Yongliang memandang Chen Feiyu dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada menghina, Si Zihang, aku tidak membicarakanmu. Selama bertahun-tahun, kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Sejauh yang aku tahu, tidak ada keluarga besar bernama Chen di kota Mingji. Dan kamu lihatlah dia, pakaian yang dia kenakan bukan pakaian bermerek, dia jelas orang biasa. Si Zihang, kamu sebenarnya menganggap orang seperti itu sebagai bosmu. Cek-cek, saat kamu keluar di masa depan, jangan bilang kita saling kenal, aku akan malu. Bab 370, Bung, bisakah kamu menanggungnya? Saya tidak tahan. Chen Feiyu diam-diam mengerutkan kening. Wajah Si Zihang sedikit berubah, dan ada sedikit kemarahan di matanya, dan dia berkata, Ma Yongliang, diamlah, bukan urusanmu siapa yang aku terima sebagai bos. Ma Yongliang mencibir dan berkata, kamu masih sama. Jika kamu mengucapkan satu atau dua kata dengan santai, kamu akan marah. Kudengar kamu masih pewaris keluarga Si. Pantas saja keluarga Si kamu terjebak dalam tempat kecil seperti kota Mingji. Sekarang saya menemukan alasannya. Ma Yongliang, apakah kamu sudah selesai? Si Zihang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, jangan berpikir kamu menyebalkan di ibu kota provinsi, jadi kamu menyeretku seolah-olah kamu bernilai 2.580.000 yuan. Ma Yongliang menggelengkan kepalanya dengan nada menghina dan berkata sambil tersenyum, penglihatanmu sangat sempit. Biar ku beritahukan dengan jelas, kota Mingji adalah tempat yang kecil. Bahkan keluarga Sie teratas di kota Mingji hanya dapat dianggap sebagai kelas 2. Di ibu kota provinsi. Keluarga, apalagi sejarawan Anda. Dan keluarga Makami, setelah bertahun-tahun bekerja keras di ibu kota provinsi, kini telah menjadi keluarga kelas 2. Sejarawan belaka Anda tidak lagi layak disebut di mata saya. Oh, ngomong-ngomong, aku ingat. Kamu masih punya saudara perempuan. Sepertinya dia belum menikah. Menurutku akan lebih baik jika saudara perempuanmu menjadi wanitaku. Kedua keluarga kita bisa menjadi lebih dekat hubungannya. Mungkin keluarga Ma kita bisa membantu bagaimana kalau mendukung keluarga sejarawan Anda dan menjadikan Anda keluarga besar bersama keluarga Sie di kota Mingji. Wajah Si Zihang yang tampan dan cantik memerah karena marah, tetapi mengingat kekuatan keluarga Ma di ibu kota provinsi, dia menolak dan tidak mengambil tindakan. Pengecut, Ma Yongliang tersenyum menghina. Tiba-tiba, Chen Feiyu terbatuk sedikit dari belakang dan menepuk bahu Si Zihang. Si Zihang memandang Chen Feiyu dengan ekspresi malu di wajahnya. Chen Feiyu tersenyum tenang dan berkata, karena Anda memanggil saya bos, maka saya, bos, akan memberi Anda pelajaran hari ini. Jika seseorang digigit anjing gila, tidak perlu membalasnya. Tapi saya tidak pernah pikiran dan pukul anjing gila itu dengan batu bata. Kematian, misalnya, seperti sekarang. Setelah mengatakan itu, dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, Chen Feiyu tiba-tiba mengambil sebotol anggur merah dari meja anggur dan memukul dahi Ma Yongliang dengan keras. Terdengar suara, bang, botol wine meledak, dan partikel kaca berserakan di lantai. Ma Yongliang menjerit, pandangannya menjadi gelap, dan dia langsung jatuh ke tanah, darah merah mengalir dari dahinya, dia menutupi kepalanya dan tidak bisa berdiri. Si Zihang benar-benar tercengang. Chen Feiyu memandang Si Zihang dan berkata dengan tenang, ingat, beberapa hal dapat ditoleransi, jadi orang dahulu mengatakan bahwa seorang pria dapat mentolerir apa yang tidak dapat dia toleransi, tetapi ada beberapa hal yang sama sekali tidak dapat dia toleransi. Ini disebut dapat ditoleransi dan tidak dapat ditoleransi, karena Anda seorang laki-laki, apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Si Zihang mengangguk dengan berat, merasa sangat lega di hatinya. Tiba-tiba darahnya melonjak, dan dia menendang Ma Yongliang dengan keras. Sambil menendang, dia mengutuk brengsek, biarkan kamu memarahiku, biarkan kamu memanfaatkan milikku saudari, dan tendang kamu sampai mati. Orang-orang di sekitarnya kaget, ini pertama kalinya mereka melihat tindakan kasar dan kasar seperti memukuli seseorang di depan umum di sebuah pesta makan malam kelas atas. Saat ini banyak orang yang sudah mengenalinya, yang dipukul adalah anak tertua keluarga Ma, dan mereka semua terlihat aneh. Kekuatan keluarga Ma di ibu kota provinsi tidaklah kecil, dan ada raksasa seperti keluarga Lu di belakang mereka.
Dua orang yang mengalahkan Ma Yongliang pasti akan pergi tanpa cukup makan kali ini. Semua orang berbisik dan menatap Chen Feiyu dan Xi Zihang, mata mereka penuh keheningan. Tak jauh dari situ, Qin Yuanwei juga melihat pemandangan ini, tersenyum pahit dan berbisik, Feiyu sungguh luar biasa. Di hari pertama dia datang ke ibu kota provinsi, dia memukuli keluarga Ma. Keluarga Ma baik-baik saja, tapi itu hanya ibu kota provinsi. Mereka hanyalah keluarga kelas 2 di kota, tapi di belakang keluarga Ma ada keluarga Lu, jadi ini agak merepotkan. Bab 371, bagaimana, apakah Anda menyesalinya? Di samping Qin Yuanwei, berdiri seorang wanita muda dan cantik, mengenakan gaun malam hitam, memegang segelas anggur merah di tangan giok putihnya. Dia tinggi dan memiliki penampilan yang luar biasa. Dia mengenakan anting-anting bulan sabit berwarna biru langit di telinganya, yang mana membuatnya semakin cantik. Namanya Qiao Fenghua, dan dia juga berasal dari keluarga besar di ibu kota provinsi. Setelah mendengar soliloquy Qin Yuanwei, dia memandang Chen Feiyu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Paman Qin, ternyata kamu kenal orang itu. Keluarga Lu di belakang keluarga Ma tidak mudah diajak main-main. Sebaiknya kamu pergi dan bujuk dia untuk mengambil langkah mundur dan dunia akan menjadi lebih cerah." "Tidak, dia tidak membutuhkan bujukan saya, dan saya tidak bisa membujuknya." Qin Yuanwei kembali sadar, mengangkat bahu dan tersenyum. "Ah, di ibu kota provinsi yang begitu besar, ada seseorang yang Paman Qin tidak bisa bujuk. Siapa dia?" Qiao Fenghua semakin penasaran dengan Chen Feiyu. Qin Yuanwei memandang Chen Feiyu dari kejauhan dan menghela nafas, namanya Chen Feiyu. Dia adalah orang yang benar-benar luar biasa dan berbakat. Saya berani mengatakan bahwa tidak lama lagi, namanya akan menjadi kehadiran yang paling mempesona di seluruh ibu kota provinsi. Fenghua, jika kamu percaya padaku, apapun yang terjadi di masa depan, jangan pernah berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Ekspresi keterkejutan muncul di mata indah Qiao Fenghua. Dia memahami Qin Yuanwei, mengetahui bahwa Qin Yuanwei adalah seorang jenius di dunia bisnis, dan dia juga tahu bahwa Qin Yuanwei jelas bukan orang yang tidak bersalah. Paman Qin sangat mengaguminya, mengapa aku belum pernah mendengar namanya? Qiao Fenghua memandang Chen Feiyu, setengah terkejut tetapi juga setengah penasaran, berpikir dalam hatinya, "Chen Feiyu, aku ingin melihat apa yang kamu miliki. Apakah kemampuanmu layak mendapat pujian tinggi dari Paman Qin?" Di lapangan, Xi Zihang tampak bersemangat, menendang keras Ma Yongliang beberapa kali, menyesapnya, lalu tertawa dan berkata, "Sial, rasanya enak." Chen Feiyu mengangguk diam-diam, jika Xi Zihang tidak berani mengambil tindakan dan pengecut seperti anjing, maka dia tidak akan pernah mengenali Xi Zihang sebagai adiknya. "Bos, menyenangkan sekali mengikutimu. Aku telah memutuskan bahwa aku akan benar-benar mengenalimu sebagai kakak laki-lakiku mulai sekarang." Xi Zihang tertawa. Chen Feiyu tidak bisa menahan tawa, dia sudah tenang sejak lama, "Kakak." Xi Zihang sebelumnya hanyalah panggilan acak. Tiba-tiba Ma Yongliang berkata, "Aduh," dan berusaha bangkit dari tanah. Dahinya berdarah, ada jejak kaki di sekujur tubuhnya, fitur wajahnya berkerut dengan ekspresi marah, dan tiba-tiba dia meraung dan dengan ganas menerkam Chen Feiyu dan Xi Zihang, seperti anjing liar gila. "Aku pergi." Xi Zihang terkejut dan terlalu terkejut untuk bereaksi. Tiba-tiba, Chen Feiyu mencibir dan menendang perut Ma Yongliang, membuatnya terbang keluar. Ma Yongliang berjuang untuk bangun, seolah mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Chen Feiyu. Dia mengambil serbet dari meja di sebelahnya, menyeka darah di dahinya, terengah-engah, dan menatap Chen Feiyu, matanya dipenuhi dengan air mata. Itu adalah kebencian yang mendalam, dan dia berkata dengan marah, "Beraninya kamu memukulku, beraninya kamu memukulku, kuberitahu kamu, kamu sudah mati, kembalilah dan beritahu orang tuamu, biarkan mereka mempersiapkan pemakamanmu sesegera mungkin. Hanya kamu yang mengancamku." Chen Feiyu tersenyum ringan, tidak peduli sama sekali. Meskipun Ma Yongliang dipukuli, ekspresinya masih menghina, terutama ketika dia melihat ke arah Chen Feiyu, dia bahkan lebih merendahkan, sambil menutupi luka di kepalanya, dia mencibir, "Kamu menyinggung perasaanku, selain balas dendam keluarga Ma kita, juga kakak tertuaku Lu Nyang juga tidak akan membiarkanmu pergi." "Lu Nyang." Xi Zihang mengulangi dengan suara rendah. Tiba-tiba, seolah dia teringat sesuatu, dia berkata dengan kaget, "Tuan muda dari keluarga Lu di ibu kota provinsi, Lu Nyang. Tidak buruk."
Ma Yongliang tampak bangga dan berkata, meskipun Anda berasal dari tempat kecil seperti kota Mingji, Anda masih mendapat banyak informasi. Anda benar. Kakak tertua saya Lu Nyang adalah anggota keluarga Lu di ibu kota provinsi. Tuan muda, hei, keluarga Lu sangat berkuasa di ibu kota provinsi. Ini adalah keluarga besar yang dapat berdiri bersama keluarga Zhao, keluarga Qin, dan keluarga kaya lainnya. Dapat dianggap sebagai salah satu keluarga terkaya di seluruh provinsi Changlin. Dan kakak tertua saya Lu Nyang adalah penyelenggara perjamuan malam ini. Dia sangat menyukai dendam dan akan membalas. Jika Anda menyinggung perasaan saya, tunggu saja sampai saya menghadapi metode petir dari kakak tertua saya Lu Nyang. Wajah si Zihang berubah jelek sesaat, dia mengerutkan kening, menepuk pahanya, dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang? Dikabarkan bahwa keluarga Lu sangat berkuasa, terutama di dunia bisnis, dan merupakan pemimpin di provinsi Changlin. Karakter tersebut telah menyinggung keluarga Lu sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba, Chen Feiyu sedikit mengernyit dan bertanya pada si Zihang dengan penuh arti, apakah kamu menyesal telah mengalahkan pria gendut ini sekarang? Bab 372, Naga Menyeberangi Sungai. Jika si Zihang mengucapkan kata penyesalan, Chen Feiyu akan tetap menyelesaikan masalah keluarga Lu untuknya, tetapi setelah menyelesaikan keluarga Lu, Chen Feiyu dan si Zihang tidak lagi ada hubungannya satu sama lain. Si Zihang tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, aku telah mengalahkan kalian semua. Aku menyesalinya. Aku hanya bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga Lu. Keluarga Lu sepertinya merepotkanmu, tapi di mataku, Chen Feiyu, mereka tidak lebih dari badut. Mereka bisa dihancurkan hanya dengan membalikkan telapak tangan. Chen Feiyu mengangguk, tersenyum dengan tenang, dan membuat isyarat membalikkan telapak tangannya. Mata si Zihang berbinar, dia mengulurkan ibu jarinya dan memuji, bos, meskipun aku tahu kamu sedang menyombongkan diri, tapi bualan ini sangat bagus bahkan aku pun terkesan setelah mendengarnya. Bagaimanapun juga, kamu berasal dari tempat kecil seperti kota Mingji, dan pandanganmu terlalu sempit. Saat kamu benar-benar menyadari betapa kuatnya keluarga Lu, rasa percaya dirimu akan berubah menjadi keputusasaan yang mendalam. Kakak laki-lakiku akan segera datang. Mari kita lihat. Tiba-tiba, Ma Yongliang mengejek, tampak menghina. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, Chen Feiyu mencibir tanpa menjelaskan. Saat Chen Feiyu selesai berbicara, tiba-tiba ada keributan dari pintu aula. Seorang pria muda berpakaian putih masuk. Dia tampan, tingginya lebih dari 1,8 meter, dan memiliki senyuman hangat di bibirnya. Kemanapun dia pergi, dia mungkin adalah pangeran menawan paling populer di kalangan perempuan. Ma Yongliang sangat gembira dan tiba-tiba mencibir, kakak tertua saya ada di sini, tunggu saja sampai mati. Setelah selesai berbicara, Ma Yongliang mempercepat langkahnya, berjalan menuju Lu Nyang, membisikkan beberapa kata di telinganya, dan menunjuk ke arah Chen Feiyu dan si Zihang. Lu Nyang memandang Chen Feiyu, cahaya dingin muncul di matanya. Sial, Cao Cao ada di sini. Lu Nyang ada di sini begitu cepat. Sekarang sudah berakhir, sudah berakhir. Wajah si Zihang berubah dan dia berkata dengan cemas, bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita melarikan diri. Berlari kembali ke kota Mingji dalam semalam. Meskipun memalukan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Chen Feiyu meliriknya sedikit dan berdiri diam, sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, Lu Nyang melangkah ke arah Chen Feiyu dan si Zihang dengan wajah dingin. Ma Yongliang mengikuti dengan hormat di belakangnya. Meskipun dia terluka, dia tampak bangga, seolah-olah dia telah melihat Chen Feiyu dan si Zihang berlutut di tanah. Sebuah adegan di tanah memohon belas kasihan. Ketika banyak orang di sekitar melihat adegan ini, mereka semua tahu bahwa Chen Feiyu dan si Zihang telah tamat dan mereka menggelengkan kepala. Paman Qin, Lu Nyang telah datang. Dia selalu hebat dalam metodenya dan memiliki karakter pantang menyerah. Chen Feiyu, yang Anda hargai, mungkin tidak mampu menanggung konsekuensinya kali ini. Qiao Fenghua penuh tertarik dan sepertinya ingin melihat Chen Feiyu dikalahkan. Qin Yuanwei tersenyum percaya diri, itu belum tentu benar, teruslah menonton. Qiao Fenghua mengedipkan matanya yang cerdas, jelas merasa bahwa Chen Feiyu bukan tandingan Lu Nyang. Di lapangan, Lu Nyang semakin dekat.
Ekspresi Si Zihang berubah drastis, dan dia berkata dengan sedih, ini sudah berakhir, aku tidak bisa pergi sekarang bahkan jika aku mau. Sepertinya aku hanya bisa bertarung dengan mereka, tetapi ibu kota provinsi ini adalah wilayah mereka, dan di sana tidak ada cara untuk bertarung. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah, dengan tangan di belakang punggung, masih menutup telinga. Lu Nyang telah tiba di depan Chen Feiyu, melihat Chen Feiyu dari atas ke bawah, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu menyakiti saudaraku? Tentu saja, jawab Chen Feiyu dengan tenang. Nama saya Lu Nyang, dan Mayong Liang adalah saudara laki-laki saya. Anda memukul saudara saya. Saya harap Anda dapat memberi saya alasan. Wajah Lu Nyang tiba-tiba menjadi gelap. Chen Feiyu tersenyum di sudut mulutnya, menatap Mayong Liang dengan ringan, dan berkata, karena dia pantas dipukul. Bab 373, mereka yang mempermalukan orang lain akan selalu dipermalukan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Lu Nyang dan Mayong Liang menjadi semakin suram, terutama ekspresi Mayong Liang yang marah dan wajahnya yang bopeng memerah. Jika bukan karena kesempatan yang salah, dan ada banyak orang-orang di sekitar, dia akan mulai mengutuk. Apakah kamu terlalu sombong? Lu Nyang mencibir dan berkata dengan tatapan menghina, siapa namamu? Di ibu kota provinsi, kecuali beberapa keluarga terkemuka dan orang-orang dari keluarga tersembunyi, tidak ada yang berani tidak memberikan muka kepada keluarga Lu. Sebelum Chen Feiyu berbicara, Mayong Liang berkata dengan nada menghina, saudaraku, dia menyebut dirinya Chen Feiyu dan dia berasal dari kota Mingji. Ternyata dia dari kota Mingji. Dia mungkin dari kalangan kecil dan tidak mengerti aturan ibu kota provinsi kita. Lu Nyang tersenyum menghina lagi. Dia tidak pernah mendengar nama Chen Feiyu, tapi baginya, kota Mingji hanyalah sebuah tempat kecil. Kecuali keluarga Xie, keluarga lain tidak layak untuk disebutkan. Dia mengatakan bahwa Chen Feiyu adalah naga yang menyeberangi sungai, dan dia merasa itu memuji Chen Feiyu. Lagi pula, naga yang menyeberangi sungai adalah naga yang terbang di 9 langit, dan ular lokal hanyalah seekor reptil yang meringkuk di tanah. Bagaimana cahaya sebutir beras bisa bersaing dengan bulan yang cerah? Chen Feiyu tersenyum ringan, menggenggam tangannya di belakang punggung, dan melihat ke samping, tidak membiarkan Lu Nyang pergi sama sekali. Mata Si Zihang berbinar, dia mengacungkan jempol dan memuji, bosnya luar biasa. Lu Nyang awalnya memiliki senyuman di bibirnya, tetapi wajahnya langsung menjadi gelap. Semua orang di sekitar terkejut. Di ibu kota provinsi tempat keluarga kaya hidup berdampingan, keluarga Lu dianggap sebagai salah satu keluarga teratas, dan Lu Nyang adalah tokoh populer di ibu kota provinsi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang masuk di depan Lu Nyang. Di depannya, Lu Nyang diremehkan sebagai orang yang tidak berharga. Semua orang menggelengkan kepala, merasa Chen Feiyu terlalu sombong. Sebagai adik laki-laki Lu Nyang yang paling setia, Mayong Liang langsung berteriak, brengsek, siapa kamu? Kamu berani membandingkan kakak tertuaku dengan reptil. Percaya atau tidak, ketika kamu keluar dari pintu ini, ada lebih dari 100 orang menunggu di luar. Mengikutimu. Ini sudah merupakan ancaman nyata. Si Zihang terkejut dan merasa sedikit takut. Chen Feiyu tampak kedinginan, mencibir, dan tiba-tiba mengambil sebotol anggur merah lagi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, botol itu dilemparkan langsung ke arah Mayong Liang. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara ledakan, dan anggur merah itu mengenai Ma. Kepala Yong Liang terangkat. Saat berikutnya, botol anggur merah pecah, Ma Yong Liang menjerit, penglihatannya menjadi hitam, dia pingsan, dan darah mengalir dari kepalanya. Semua orang kaget. Mereka tidak menyangka Chen Feiyu berani memberikan pukulan berat seperti itu di depan Lu Nyang. Mungkinkah dia tidak tahu betapa menakutkannya Lu Nyang? Orang gila. Kata ini muncul di benak setiap orang. Qiao Fenghua bahkan lebih terkejut lagi. Sebagai tokoh terkemuka di antara generasi kedua yang kaya di ibu kota provinsi, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu sombong di depan Lu Nyang. Jika Chen Feiyu bukan orang gila, maka dia sudah kenyang kepercayaan diri. Namun, ketika dia melihat ekspresi tenang Qin Yuanwei di sampingnya, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkan Chen Feiyu sama sekali, dia masih cenderung pada yang terakhir. Di lapangan, ekspresi Lu Nyang berubah menjadi sangat suram, matanya seperti bisa menyemburkan api, dan dia hampir meledak kapan saja. Kamu berani memukul adikku di depanku.
Kamu tidak menganggapku serius, Lu Nyang. Bagus sekali, sangat bagus, Chen Feiyu, kamu berhasil membangkitkan amarahku. Kamu orang asing, mungkin tidak peduli. Mengetahui konsekuensi serius dari masalah ini, tahukah kamu bahwa siapapun yang menyinggung perasaanku, Lu Nyang, tidak akan pernah berakhir dengan baik. Aku akan bermain denganmu perlahan-lahan dan melihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Mata Lu Nyang dingin dan dia sudah mulai menjadi ancaman telanjang. Chen Feiyu tersenyum menghina dan berkata dengan ringan, mereka yang mempermalukan orang lain akan selalu mempermalukan mereka. Dia pertama-tama menghina saudaraku, kemudian membuat komentar kasar, dan langsung memukulnya. Apa yang dapat kamu lakukan? Bagaimanapun, aku harus tinggal di ibu kota provinsi selama untuk sementara. Jika Anda memiliki sarana atau kemampuan apapun, jangan ragu untuk menggunakannya. Saya, Chen Feiyu, akan mengambil alihnya satu persatu, tetapi ketika saatnya tiba, saya tidak akan seringan saya hari ini. Chen Feiyu gayung bersambut dan menolak menyerah sama sekali. Bab 374, semoga sukses. Mata si Zihang langsung melebar, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya saudara dan bersedia membela dirinya. Sial, bos ini benar-benar tidak mengakuinya dengan sia-sia. Sial, itu keluarga Lu di ibu kota provinsi. Ini masalah besar. Siapa yang takut pada siapa? Memikirkan hal ini, mata si Zihang tegas dan dia mengepalkan tangannya. Tinju. Oke, bagus sekali, Chen Feiyu, kamu yang meminta ini. Lu Nyang tampak marah. Perjamuan hari ini diadakan oleh keluarga Lu. Namun, pada perjamuan yang diadakan oleh keluarganya, dia diremehkan oleh orang luar di depan begitu banyak elit kelas atas. Bagaimana mungkin Lu Nyang tidak marah? Pada saat yang sama, lebih dari selusin penjaga keamanan berbaju hitam datang dengan ganas, mengelilingi Chen Feiyu dan si Zihang di tengah. Selama Lu Nyang memberi perintah, selusin penjaga keamanan ini akan berkerumun ke depan. Si Zihang menelan ludah dengan gugup, merasa sedikit malu, tetapi melihat ekspresi Chen Feiyu yang masih tenang dan bahkan senyuman di bibirnya memberinya banyak kepercayaan diri. Suasana di tempat makan malam itu khusyuk dan hampir meledak. Semua orang di sekitar menonton, menunggu untuk melihat bagaimana Lu Nyang akan menginjak-injak Chen Feiyu dan menyelamatkan muka keluarga Lu. Qiao Fenghua bahkan lebih terkejut dan diam-diam berpikir, dalam keadaan seperti itu, jelas sangat merugikan Chen Feiyu. Mengapa Chen Feiyu masih tenang? Mungkinkah Chen Feiyu benar-benar mampu melawan? Dia sedikit mengernyit dan menatap Qin Yuanwei tanpa sadar. Dia tertegun karena Qin Yuanwei, seperti Chen Feiyu, tidak gugup sama sekali, melainkan tampak seperti sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Qiao Fenghua semakin penasaran dengan Chen Feiyu. Di lapangan, saat konflik kedua belah pihak akan pecah. Tiba-tiba, seorang petugas bergegas mendekat dan membisikkan beberapa kata di telinga Lu Nyang. Orang-orang dari keluarga Qin ada di sini. Lu Nyang segera sangat gembira, lalu sedikit mengernyit dan menatap Chen Feiyu dengan ekspresi kusut, jelas tidak mau menerimanya. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan mencibir, Chen Feiyu, kamu adalah beruntung hari ini, izinkan aku melepaskanmu sekarang. Yima, jika kamu berani, tinggallah di ibu kota provinsi hari ini dan lihat bagaimana aku, Lu Nyang, dapat menipumu sampai mati. Aku akan menemanimu sampai akhir. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan tenang dan menghina. Hah! Lu Nyang mendengus dingin, dan membawa Mayong Liang yang tidak sadarkan diri untuk dirawat. Kemudian dia berbalik dan bergegas keluar pintu, ekspresinya penuh kegembiraan. Semua orang di sekitar kecewa untuk sementara waktu, berpikir bahwa mereka bisa melihat pertunjukan yang bagus. Pada saat kritis, orang-orang dari keluarga Qin datang secara tak terduga, dan semua orang menyesali bahwa Chen Feiyu sangat beruntung. Qiao Fenghua juga berpikir bahwa Chen Feiyu beruntung, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Paman Qin, saya tiba-tiba mengerti, alasan mengapa Anda sangat mengagumi Chen Feiyu adalah karena dia memiliki keberuntungan yang sangat baik. Benar, keberuntungan adalah juga bagian dari kekuatan, dan keberuntungan terbalik. Ya Tuhan, kamu benar-benar bisa mencapai banyak hal. Tidak. Qin Yuanwei menyesap anggur merah dan tersenyum percaya diri, orang yang benar-benar beruntung bukanlah Chen Feiyu, tapi Lu Nyang. Qiao Fenghua sedikit mengernyit, dan ketika dia menyadari apa yang dia lakukan, dia sangat terkejut.
Qin Yuanwei menjelaskan sambil tersenyum, kamu dibesarkan di ibu kota provinsi. Kamu hanya tahu betapa kuatnya keluarga Lu, tetapi kamu tidak tahu seberapa kuat Chen Feiyu. Jika konflik terus berlanjut, Lu Nyang pasti akan menderita kerugian. Dan dia akan menderita kerugian besar, jadi kataku. Orang yang benar-benar beruntung adalah Lu Nyang. Saya tahu Anda tidak percaya sekarang, mari kita terus melihat. Di masa depan, ketika Anda benar-benar melihat kekuatan Chen Feiyu, Anda akan mengenali apa yang saya katakan. Qiao Fenghua tidak berkomitmen dan tanpa sadar menatap Chen Feiyu, matanya yang indah penuh rasa ingin tahu. Saat ini, Chen Feiyu dan Xi Zihang telah kembali ke posisi Hua Yuwei. Begitu Chen Feiyu duduk, Hua Yuwei berlari ke arah Chen Feiyu, mengedipkan matanya yang besar dan polos, dan berkata, saudaraku, kamu sangat hebat sekarang. Kamu pria yang seperti itu. Ibuku berkata bahwa di era ini, lebih banyak lagi dan semakin banyak orang yang maskulin. Haha, gadis kecil, ibumu benar. Ketika mencari pacar di masa depan, ingatlah untuk menemukan seseorang yang bertanggung jawab. Chen Feiyu tertawa dan berpikir loli kecil ini sangat lucu. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipi halusnya dengan lembut. Tiba-tiba, Hua Yuwei berinisiatif untuk naik ke pangkuan Chen Feiyu dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, bolehkah aku menikah denganmu dan menjadi istrimu? Bab 375, Selamat tinggal saudari keluarga Qin. Chen Feiyu tertegun dan memandang Hua Yuwei dari atas ke bawah. Dia harus mengakui bahwa Hua Yuwei sangat cantik, dengan penampilan halus, bibir merah dan gigi putih, dan aroma samar keluar dari tubuhnya. Dia adalah kecantikan yang sempurna. Bagaimanapun, kecantikan itu indah, tetapi masalahnya adalah Hua Yuwei masih terlalu muda, dan dia menyerang seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun. Meskipun Chen Feiyu romantis, dia juga merasa bersalah. Bagaimana kabarmu, saudaraku? Hua Yuwei bertanya lagi penuh harap. Chen Feiyu memunculkan senyuman lembut di sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kamu masih muda dan belum mengerti apa itu cinta dan apa artinya menikah dengan orang lain. Mari kita tunggu sampai kamu dewasa. Hua Yuwei meletakkan jarinya ke mulutnya, memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, oke, ini yang kamu katakan, kakak. Saat Yuwei besar nanti, dia akan menikah dengan kakaknya. Kakak jangan curang. Gadis kecil yang cerdas, Chen Feiyu terkekeh dan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala kecil Hua Yuwei. Di sisi lain, Xi Zihang terdiam beberapa saat. Dia mencoba menggunakan pengalaman bosnya untuk menipu gadis kecil itu, tetapi dia tidak berhasil. Sekarang bosnya baru saja tiba, Hua Yuwei akan mengambil inisiatif untuk menjadi istrinya. Apa bedanya orang ini dengan orang lain? Apakah sebesar itu? Xi Zihang menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata dengan wajah sedih, bos, kamu sekarang berpikir untuk menikahi seorang istri. Kekuatan keluarga Lu benar-benar menakutkan. Apalagi, perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Lu. Mereka adalah diundang langsung ke ibu kota provinsi. Tujuan sebagian besar kelas atas adalah untuk menjamu kepala keluarga Qin dan mendiskusikan masalah pernikahan. Chen Feiyu tersenyum menghina, tiba-tiba dia teringat sebuah pertanyaan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, keluarga Qin. Keluarga Qin yang mana? Siapa lagi keluarga Qin di ibu kota provinsi yang besar ini? Xi Zihang terdiam beberapa saat, lalu menjelaskan, keluarga Qin memiliki dua wanita kaya. Mereka sangat cantik bahkan saya, yang berada jauh di kota Mingji, mendengar itu setelah mereka lahir, yang satu bernama Qin Yuxin dan yang lainnya adalah Qin Siki. Sekarang mereka berdua masih di kamar kerja. Lu Nyang mengejar saudara perempuannya Qin Yuxin. Ketika keluarga Lu dan keluarga Qin menikah, itu akan terjadi pasti dianggap sebagai pernikahan di ibu kota provinsi. Ayo kita pergi ke Big Mac. Sayangnya, situasi kita akan lebih sulit lagi. Xi Zihang mengerutkan kening, dan tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Chen Feiyu tidak benar, dan dia terkejut, bos, menilai dari ekspresimu, sepertinya kamu mengenal saudara perempuan Qin. Tidak mungkin. Oh, kenapa tidak mungkin? Chen Feiyu bertanya sambil bercanda. Xi Zihang memutar matanya dan berkata, bos, meskipun Anda luar biasa, Anda tidak mungkin mengenal semua wanita luar biasa di dunia, bukan? Tidak peduli secara emosional atau intelektual, saya tidak setuju Anda mengenal saudara perempuan Qin. Aku tidak akan pernah menyetujuinya.
Si Zihang bahkan menekankan nada suaranya pada akhirnya. Chen Feiyu tersenyum dan tidak menjelaskan. Sebenarnya, dia tidak hanya mengenal saudara perempuan Qin, tetapi juga memiliki perasaan terhadap mereka. Saat dia mencari buah Tianxin di Gua Beijiao, Chen Feiyu tidak hanya menyelamatkan saudara perempuan Qin dari tentara naga ular, tetapi juga memberi mereka buah Tianxin sebelum pergi. Tanpa diduga, setelah beberapa lama tidak bertemu, Qin Yuxin, wanita tertua dari keluarga Qin, akan segera menikah. Tentu saja, meskipun Chen Feiyu memiliki hubungan dengan saudara perempuan Qin, itu hanya masalah kecil baginya, jadi dia tidak terlalu peduli. Tiba-tiba, terdengar keributan lagi di pintu. Seorang pria paruh baya dengan temperamen anggun dan sosok tinggi masuk terlebih dahulu, diikuti oleh dua gadis cantik. Mereka adalah saudara perempuan Qin Yuxin dan Qin Siki, yang sudah lama tidak mereka temui. Si Zihang berseru dan berkata dengan penuh semangat, "Bos, lihat, 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 pria paruh baya itu adalah Qin Haiking, kepala keluarga Qin, dan di sebelahnya adalah saudara perempuan keluarga Qin. Bagaimana menurut Anda, mereka cantik kan?" Chen Feiyu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Dia cukup cantik." Bab 376, Janji Rahasia. Saudaraku, bukankah Yue cantik? Tiba-tiba, Hua Yue duduk di pelukan Chen Feiyu, menggembungkan mulutnya, dan berkata tidak yakin. Qin Feiyu menganggap Hua Yue sangat manis, jadi dia mencubit pipinya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja Yue cantik. Saat kamu besar nanti, kamu pasti akan menjadi kecantikan kelas 1. Tentu saja, kakakku punya penglihatan itu." Hua Yue tersenyum bahagia, dan tiba-tiba menyesap wewangian di pipi Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum sayang dan menatap saudara perempuan Qin lagi. "Saya harus mengakui bahwa saudara perempuan Qin memang cantik." Meskipun wanita di sekitar Chen Feiyu, seperti Su Yingsui, Xie Xingxuan dan lainnya, semuanya adalah wanita tercantik di dunia, kecantikan saudara perempuan Qin juga langka di dunia. Apalagi hari ini, dua saudara perempuan, Qin Yuxin dan Qin Siki, sama-sama memakai riasan tipis yang indah, kulit putih dan wajah cantik. Mereka masing-masing mengenakan gaun malam hitam dan putih. Mereka berjalan bersama seperti dua bunga teratai berdampingan. Semua orang di sekitar mereka memandang ke arah mereka, itu semua mengejutkan. Lu Enyang mengikuti Qin Haiking, kepala keluarga Qin, dengan mata berseri-seri dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Jelas sekali, berpikir bahwa Qin Yuxin yang begitu cantik akan segera menjadi tunangannya, kesombongan Lu Enyang juga sangat terpuaskan sebagai seorang pria. Namun, sangat berbeda dengan Lu Enyang yang bersemangat, Qin Yuxin, yang berjalan di depan, memiliki senyum kaku di bibirnya, tetapi ada sentuhan kesedihan di antara alisnya, dan dia jelas memaksakan senyuman, yang membuat orang-orang rasakan. "Aku merasa kasihan padamu." Baginya, meskipun Lu Enyang luar biasa dan cakap, dan keluarga Lu serta keluarga Qin sangat cocok, dia hanya tidak menyukai Lu Enyang. Alasannya sangat sederhana, karena di dalam hatinya sudah ada bayangan orang lain. Hati seorang wanita begitu kecil sehingga setelah menampung satu orang, tidak bisa lagi melepaskan orang lain. Setelah perjalanan terakhir ke kota Mingji, di Gua Beijiao, Chen Feiyu membunuh ular piton raksasa dan pasukan naga ular dengan satu pedang, dan setelah menyelamatkan dia dan saudara perempuannya Qin Siki, hati Qin Yuxin tanpa sadar memiliki bayangan Chen Feiyu. Ketika dia kembali ke ibu kota provinsi, dia sangat berharap Chen Feiyu datang ke ibu kota provinsi untuk menemukannya. Namun, Chen Feiyu tidak menunggu dan tiba-tiba menerima perintah dari ayahnya untuk menikahi Lu Enyang demi kepentingan keluarga. Pernikahan ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi keluarga Qin, dan tidak akan sulit bagi keluarga Qin untuk menjadi keluarga pemimpin di ibu kota provinsi di masa depan. Kepala keluarga Qin, Qin Haiking, selalu memiliki kepribadian yang kuat. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya. Meskipun Qin Yuxin tidak mau, dia hanya bisa menyerah. Memikirkan hal ini, Qin Yuxin menghela nafas, diam-diam merasa sedih. Di sisi lain, Qiao Fenghua, sebagai teman baik Qin Yuxin, dengan sensitif memperhatikan bahwa sikap Qin Yuxin berbeda. Memikirkan situasinya sendiri, dia sedikit terdiam, dan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Paman Qin, aku merasa lebih dan terlebih lagi sekarang aku dilahirkan di berada dari keluarga kaya adalah semacam keberuntungan, tapi juga semacam kemalangan, terkadang bahkan lebih buruk daripada dilahirkan dalam keluarga biasa. Setidaknya,
gadis-gadis dari keluarga biasa bisa menikmati kebaikan pacarnya sebelum menikah, dan setelah menikah, mereka juga bisa menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia. Namun terlahir dalam keluarga kaya, seseorang hanya bisa menjadi pelengkap keluarga seumur hidupnya, dan harus rela berkorban kapan saja demi kepentingan keluarga. Yusin menderita sekarang, menikahi seseorang yang tidak dia sukai, dan dia tidak tahu apakah dia akan beruntung atau tidak di masa depan. Yah, Yusin, dia mungkin tidak menikah dengan Luo Nyang, tiba-tiba, Qin Yuanwei berkata sambil berpikir. Apa? Qiao Fenghua terkejut dan berkata, tetapi pernikahan dengan keluarga Lu adalah keputusan yang dibuat oleh kepala keluarga Qin, dan sama sekali tidak ada keberatan. Apapun perintah kakak laki-lakiku, aku sangat yakin hari ini bahwa Yusin tidak akan pernah menikah dengan Luo Nyang. Qin Yuanwei memutar matanya dan tiba-tiba menatap Chen Feiyu dengan mata yang rumit. Sejak saudara perempuan Qin Yuxin dan Qin Siki kembali dari kota Mingji, mereka segera mendatanginya untuk menanyakan tentang Chen Feiyu. Seberapa pintar Qin Yuanwei? Dia segera menyadari bahwa kedua keponakannya mungkin diam-diam berkomitmen pada Chen Feiyu. Bab 377 tak terduga. Sekarang Feiyu juga datang ke pesta. Dengan karakternya, kemungkinan besar makan malam pertunangan ini akan berakhir buruk. Qin Yuanwei berpikir diam-diam di dalam hatinya. Qiao Fenghua mengikuti pandangan Qin Yuanwei dan melihat Chen Feiyu. Dia terkejut, mungkinkah Chen Feiyu adalah alasan mengapa Paman Qin begitu percaya diri. Kemampuan apa yang dia miliki yang dapat membuat Yusin menolak menikah dengan Luo Nyang? Dia menjadi semakin penasaran dengan Chen Feiyu. Tapi Si Zihang tidak senang saat melihat ekspresi bangga Luo Nyang. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sinis, "Cih, lihat ekspresi kemenangan Luo Nyang. Senang sekali semua kubis yang bagus diberikan kepada babi. Bos, bagaimana denganmu dan Qin Yuxin? Jika Anda menangkapnya, bisakah Anda menunjukkan warnanya pada Luo Nyang?" Hua Yuwei tiba-tiba mengangkat tinjunya dan mengancam, "Tidak, kakakku adalah milikku, dan aku akan menikah dengannya di masa depan." Chen Feiyu memutar matanya dan tidak berkata apa-apa. Tujuan kedatangannya ke makan malam ini sangat jelas, yaitu untuk menanyakan tentang keluarga Zhao, dan dia tidak ingin menimbulkan komplikasi. Tiba-tiba, mata Chen Feiyu menyipit dan dia melihat seorang pria parubaya berjalan di belakang Qin Haiqing, kepala keluarga Qin. Dia telah melihat foto dari tempat Qin Yuanwei dan mengetahui bahwa pria tersebut adalah Zhao Ximing, kepala keluarga Zhao. Tetapi dibandingkan dengan orang yang bersemangat di foto, Zhao Ximing jelas jauh lebih kuyu sekarang, dan ada beberapa helai uban di pelipisnya. Tampak jelas bahwa kematian Zhao Yuran dan Tu Yanbai sangat berdampak besar. Pukulan padanya. Zhao Ximing baru saja masuk, dan ada banyak orang di jamuan makan, jadi dia tidak melihat Chen Feiyu, dan dia tidak tahu bahwa ada sepasang mata tajam yang menatapnya. Dengan kedatangan Qin Haiqing dan saudara perempuan Qin, perjamuan resmi segera dimulai. Banyak pengusaha di sekitar mereka minum-minum, mengambil kesempatan untuk membahas kerjasama, dan banyak juga wanita kelas atas yang mencari tujuan malam ini. Sedangkan Hua Yuwei, dia sudah dibimbing oleh Si Zihang untuk makan makanan penutup. Di bawah tatapan Chen Feiyu, Zhao Ximing terdiam beberapa saat. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa mitra bisnis, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon. Dia tampak sedikit terkejut dan pergi dengan tergesa-gesa. Chen Feiyu sedikit mengernyit, tanpa sadar merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Dia berdiri dan berjalan keluar juga, berniat mengikuti Zhao Ximing dan melihat konspirasi apa yang direncanakan Zhao Ximing di belakang punggungnya. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan kejutan dari belakangnya, "Chen. Tuan Chen, apakah itu benar-benar Anda?" Suaranya tajam, manis, dan sedikit familiar. Chen Feiyu berhenti tanpa sadar, berbalik, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia melihat Qin Siki, yang mengenakan gaun malam hitam dan sangat cantik, berdiri di belakangnya, menatapnya dengan heran. "Nona kedua Qin, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu bahkan lebih cantik. Selamat." Chen Feiyu mengangguk sambil tersenyum. Qin Siki berkata, wajahnya yang cantik langsung memerah, tetapi ekspresinya penuh kegembiraan, dan bahkan alisnya pun tersenyum. Dia menundukkan kepalanya, tanpa sadar menggosok pakaiannya dengan tangan kecilnya, dan berkata dengan gugup dan penuh harap, "Kamu, apakah kamu di sini karena aku? Ternyata kamu masih ingat perjanjian yang kamu buat dengan saudara perempuan kita."
Chen Feiyu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, tetapi menatap Qin Siki dengan senyuman di wajahnya. Qin Siki mengira Chen Feiyu telah menyetujuinya, dan dia merasa bersemangat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, "Kalau begitu, bolehkah aku mengajakmu menari?" Setelah selesai berbicara, Qin Siki menjadi gugup dan menantikannya, karena takut Chen Feiyu akan menolak. Putri kecil dari keluarga Qin yang bermartabat, kekasih impian dari anak-anak keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota provinsi, tidak peduli berapa banyak orang yang ingin mengatakan sepatah kata pun kepadanya, Qin Siki sebenarnya mengambil inisiatif untuk mengundang Chen Feiyu menari, dan bahkan khawatir Chen Feiyu tidak akan setuju. Jika pengagum Qin Siki melihat adegan ini, mereka mungkin harus menghunus pedang mereka di tempat dan membentuk kelompok untuk membacok Chen Feiyu sampai mati. Bab 378, apakah kamu di sini untukku? Chen Feiyu sedikit mengernyit. Awalnya dia ingin mengikuti Zhao Ximing, tapi sekarang dia ditunda oleh Qin Siki. Dia menduga Zhao Ximing sudah pergi sekarang. Dia menghela nafas diam-diam, lalu tersenyum dan berkata, "Oke, saya tidak bisa menolak." "Ya, itu bagus." Qin Siki sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak saat itu juga. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya di depan Chen Feiyu. Dia pemalu, wajahnya yang cantik memerah, dan dia diam-diam menjulurkan lidahnya, yang sangat imut dan imut. "Tolong." Chen Feiyu berinisiatif mengulurkan tangannya, anggun dan berkelas. Mata Qin Siki berbinar, dia menjawab, dan meletakkan tangannya yang halus di telapak tangan Chen Feiyu merasakan panas dari ujung jarinya, tubuh halus Qin Siki bergetar. Setelah itu, Chen Feiyu berinisiatif memegang tangan Qin Siki, datang ke tengah lantai dansa, dan menari mengikuti irama musik. Chen Feiyu masih belajar menari dari Su Yingsui, namun dia adalah ahli seni bela diri dan memiliki bakat yang hebat. Tidak hanya dia tidak menari seperti seorang pemula, tetapi dia menari dengan sangat baik, dengan koordinasi yang sangat baik dan gerakan yang halus, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Rasa keindahan. Qin Siki dipenuhi dengan keterkejutan dan kegugupan pada awalnya. Ditambah dengan tarian pergaulan, dia dimabukkan oleh kejantanan Chen Feiyu, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan kepalanya pusing. Dia hanya bisa menari mengikuti irama Chen Feiyu tanpa sadar. Banyak orang di sekitar menyaksikan adegan ini. Pertama mereka terkejut karena Nona Qin benar-benar datang untuk menari secara langsung. Kemudian ketika mereka melihat lebih dekat, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Chen Feiyu lah yang baru saja melewati Lu Nyang. Sial, kenapa Nona Qin yang begitu manja dan sombong hingga malas berbicara dengan lawan jenis, malah berdansa dengan bos? Mungkinkah bosnya adalah pembunuh kecantikan? Bahkan Nona Qin yang baru pertama kali kita temui, bingung. Berlutut di bawah rok delima bos. Si Zihang membuka mulutnya lebar-lebar dan terkejut. Huff. Hua Yuwei mendengus keras, yang agak tidak menyenangkan. Dia juga terkejut adalah Qiao Fenghua. Dia dan saudara perempuan Qin telah berteman baik selama bertahun-tahun. Dia mengenal Qin Siki dengan sangat baik dan tahu bahwa dia selalu meremehkan lawan jenis. Namun, sekarang, dia tidak hanya berdansa dengan Chen Feiyu, tapi pipinya merona dan matanya berair. Ini terlihat jelas bahwa gadis itu sedang hamil. Apakah Siki menyukai Chen Feiyu? Qiao Fenghua terkejut, dan kemudian berpikir, tetapi, meskipun Siki dan Chen Feiyu memiliki perasaan satu sama lain, apa hubungannya dengan penolakan Yuxin untuk menikahi Lu Nyang? Qiao Fenghua tanpa sadar menatap Qin Yuxin dan sangat terkejut hingga dia hampir menumpahkan anggur merah di tangannya. Karena dia mengenakan gaun malam putih, Qin Yuxin, yang secantik bidadari, tidak hanya melihat Chen Feiyu, tetapi juga berdiri dari tempat duduknya dengan penuh semangat. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan, dan bahkan kelembutannya. Tubuhnya sedikit tergerak karena kegirangan. Dia di sini. Chen Feiyu benar-benar datang ke ibu kota provinsi. Dia benar-benar tidak melupakan undangan kita. Qin Yuxin sangat gembira sehingga dia tiba-tiba berpikir, Tuan Chen tidak datang lebih awal atau terlambat, tetapi dia memilih waktu ini untuk datang ke makan malam pertunangan saya. Mungkinkah dia datang karena saya? Memikirkan hal ini, hati Qin Yuxin dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, suasana hatinya yang awalnya suram tiba-tiba menjadi cerah, wajah cantiknya berseri-seri, dan bahkan sudut mulutnya berubah menjadi senyuman manis.
Lu Nyang berdiri tidak jauh dari situ. Dia masih menatap Chen Feiyu dengan dingin. Tiba-tiba dia melihat kecantikan Qin Yuxin. Mata Lu Nyang berbinar dan dia tergerak. Dia berjalan ke arah Qin Yuxin dan memasang ekspresi penuh kasih sayang. Dia tersenyum dan berkata, "Yuxin, bolehkah aku mengajakmu berdansa?" Bab 379, Investigasi menyeluruh terhadap Chen Feiyu. Qin Yuxin tertegun sejenak, kemudian sadar, dan kemudian dia menyadari bahwa Lu Nyang ada di sampingnya. Ekspresi jijik muncul di hatinya, dan ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata dengan tenang, "Maafkan aku merasa tidak enak badan hari ini. Aku tidak tega menerima pesananku." Lu Nyang diam-diam mengerutkan kening, merasa tidak bahagia di hatinya, tetapi dia masih memiliki senyum lembut di wajahnya dan berkata, "Kesehatanmu penting, jadi Yuxin harus istirahat yang baik. Bagaimanapun, akan ada lebih banyak peluang di masa depan." Dia menekankan kata, "di masa depan," dengan sangat kuat, dan artinya sangat jelas. Segera, Qin Yuxin akan menjadi tunangannya, dan dia akan menjadi wanita sahnya di masa depan, jadi Lu Nyang tidak cemas sama sekali. Qin Yuxin sedikit mengernyit, merasa lebih tidak senang dengan Lu Nyang. Setelah Lu Nyang berbalik dan pergi, Qin Yuxin mulai menikmati tarian Chen Feiyu lagi. Dia menemukan bahwa Chen Feiyu menari dengan sangat baik, seolah-olah dia memiliki keterampilan menari lebih dari 10 tahun. Dia diam-diam mengaguminya di dalam hatinya dan matanya dipenuhi dengan cahaya. Tak lama kemudian, tariannya berakhir. Qin Siki sangat senang berbaring di pelukan Chen Feiyu, pipinya merah, jantungnya berdebar kencang, dan dia penuh emosi. Semua orang di sekitar belum pernah melihat Nona Qin menunjukkan wujud putri kecil seperti itu, dan mereka semua tercengang. Kemudian, mereka memandang Chen Feiyu dengan penuh keterkejutan, dan diam-diam berpikir dalam hati, mungkinkah Nona Qin jatuh cinta dengan Chen Feiyu? Qin Haiking, kepala keluarga Qin, juga menebak hal ini di dalam hatinya. Qin Haiking sedang duduk di kursi utama di aula, ditemani oleh banyak pengusaha besar dari ibu kota provinsi. Dia menatap Chen Feiyu dengan sepasang mata yang tenang. Cahaya di matanya terus berkedip, menebak-nebak tentang hubungan antara Chen Feiyu dan putri kecilnya. Namun saat adegan itu, Chen Feiyu melepaskan tangan Qin Siki. Qin Siki merasa kecewa. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, saudaraku juga merindukanmu. Aku akan mengajakmu menemuinya. Dia akan sangat senang bertemu denganmu." Karena itu, Qin Siki mau tidak mau memimpin Chen Feiyu menuju ke arah Qin Yuxin. Melihat Chen Feiyu datang, mata Qin Yuxin tiba-tiba menunjukkan keterkejutan, hatinya dipenuhi ketegangan dan harapan, dan dia selalu merasa gelisah. Segera, di mata semua orang, Chen Feiyu mendatangi Qin Yuxin. "Chen, halo, Tuan Chen." Pipi Qin Yuxin memerah dan dia tampak gugup. Di akhir pidatonya, suaranya serendah nyamuk. Chen Feiyu ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di Gua Beijiao, menghadapi serangan pasukan naga ular dan ular piton raksasa, Qin Yuxin masih berlari dan menariknya meskipun dia dalam bahaya. Karena alasan ini, Chen Feiyu penuh dengan kesan baik terhadap Qin Yuxin yang baik hati. Dia memuji dan tersenyum, "Halo, Nona Qin, kamu sangat cantik hari ini, seperti bidadari yang diasingkan ke dunia. Benarkah? Benarkah?" Qin Yuxin tampak terkejut, membelai rambutnya di pelipis, gugup dan penuh antisipasi. Melihat Chen Feiyu mengangguk sebagai konfirmasi, Qin Yuxin bersemangat dan tersenyum cerah. Tiba-tiba, dia bertanya dengan gugup, "Tuan Chen, saya ingin berdansa dengan Anda. Bolehkah?" "Tentu saja." Chen Feiyu dengan gembira setuju. Mengambil inisiatif untuk memegang tangan Qin Yuxin dan berjalan menuju tengah lantai dansa. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka semakin terkejut, terutama ketika mereka melihat wajah cantik Qin Yuxin memerah karena malu dan mata tersenyum, mereka hampir berubah menjadi batu di tempat. Lupakan saja tentang keintiman dan berdansa dengan Nona Qin Yuxin, yang akan menjadi tunangan Lu Nyang, membiarkan Chen Feiyu memegang tangannya. Bukankah Chen Feiyu terlalu tangguh? Apa identitasnya, dan dengan apa identitasnya? Saudara perempuan Qin. Apa hubungannya? Semua orang mulai berspekulasi. Kepala keluarga Qin Haiking, memandang Chen Feiyu dari kejauhan dengan mata sedikit fokus. Dia memikirkan semua anak dari keluarga besar di ibu kota provinsi dalam pikirannya dan memutuskan bahwa Chen Feiyu jelas bukan milik masyarakat kelas atas di ibu kota provinsi.
Memikirkan hal ini, Qin Haiking mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Dia tiba-tiba memanggil seseorang dan berkata dengan lembut, pergi dan periksa detail orang itu. Saya ingin semua informasinya. Ingat, ini semua detailnya, dan harus cepat. Bab 380, Pengakuan Qin Yuxin. Pria itu menjawab, menatap Chen Feiyu, dan setelah mengingat penampilan Chen Feiyu di benaknya, dia bergegas keluar. Di sisi lain, wajah Yang Qiluen membiru, alisnya berkerut, dan bahkan otot di sudut matanya bergerak-gerak karena marah. Sialan, aku mengundangmu menari, dan kamu baru saja mengatakan kamu merasa tidak enak badan. Sekarang Chen Feiyu, dan kamu melompat-lompat kegirangan. Sungguh menyebalkan. Lu Nyang merasa ada topi hijau di kepalanya, dan ekspresi penghinaan muncul di matanya. Dalam kemarahan, dia tiba-tiba berkata dengan suara dingin, saya tidak peduli apa status Chen Feiyu, singkatnya, malam ini, saya ingin Chen Feiyu mati. Tiba-tiba, seorang pria parubaya jangkung yang berdiri di belakangnya menanggapi dengan hormat, mengangkat kepalanya dan memandang Chen Feiyu dari kejauhan, merasakan hening sejenak di dalam hatinya. Di seluruh ibu kota provinsi, tidak ada yang berani menyinggung Tuan Muda Lu, dan tidak ada yang berani mencuri wanita Tuan Muda Lu. Chen Feiyu, jika Anda ingin disalahkan, salahkan diri Anda sendiri karena tidak cerdas. Pria parubaya memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia melangkah keluar, bersiap membuat pengaturan untuk menghadapi Chen Feiyu. Adapun Si Zihang, dia terkejut pada awalnya, kemudian bersemangat, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, luar biasa, bosnya luar biasa. Bahkan wanita tertua dari keluarga Qin pun terpikat oleh bosnya. Ekspresi Lu Nyang lebih buruk daripada makan kotoran. Ini mengasyikkan, dan ini seperti mimpi. Si Zihang mengambil segelas anggur merah dan meminumnya dalam sekali teguk tanpa peduli untuk mencicipi anggurnya. Anggurnya menyegarkan, mulut menyegarkan, dan suasana hati menjadi lebih baik. Namun di lapangan, Chen Feiyu dan Qin Yuxin menari mengikuti irama musik yang merdu, pria tampan dan wanita cantik tak tertandingi, seperti pasangan yang sempurna. Chen Feiyu memegang pinggang elastis Qin Yuxin, dan aroma samar terus keluar dari hidungnya, yang membuat pikirannya mengembara. Hati Qin Yuxin dipenuhi dengan kegembiraan, wajahnya tiba-tiba memerah karena malu, dan dia dengan berani berkata, Tuan Chen, bolehkah saya memanggilmu Feiyu? Tentu. Qin Yuxin bahkan lebih bahagia, tersipu malu, dan berbisik, sejak aku kembali dari Gua Beijiao, aku sangat memikirkanmu akhir-akhir ini. Kalimat ini sudah sama saja dengan pengakuan terselubung. Hati Qin Yuxin dipenuhi rasa malu dan wajahnya terbakar. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Mungkin itu karena dia telah menekannya terlalu lama baru-baru ini. Ketika dia pertama kali melihat Chen Feiyu, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa lagi menekannya, jadi dia mengatakannya. Chen Feiyu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kudengar saat makan malam ini, ayahmu akan menjodohkanmu dengan Lu Nyang. Ya. Qin Yuxin berpikir bahwa Chen Feiyu telah menolaknya, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan bibirnya kehilangan warna apapun. Dia tampak murung dan menundukkan kepalanya untuk mencegah Chen Feiyu melihat ekspresi patah hatinya. Tiba-tiba, Chen Feiyu berkata, jika kamu tidak ingin menikah dengan keluarga Lu, maka jangan menikah. Kamu adalah temanku, Chen Feiyu. Selama kamu tidak mau, tidak peduli apakah itu adalah keluarga Qin atau keluarga Lu, tidak ada yang bisa memaksamu. Tubuh halus Qin Yuxin bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kecerahan. Senyuman gembira muncul di sudut mulutnya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, Feiyu, aku sangat senang mendengar Anda mengatakan ini. Saya sangat senang. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, sepertinya menikahi keluarga Lu bukanlah niat awalmu. Dalam hal ini, maka kamu tidak akan menikah. Kebetulan menurutku Lu Nyang juga sangat tidak bahagia. Itu akan terlalu murah bagimu untuk menikah dengannya. Dengan suara, Puff Qin Yuxin tidak bisa menahan tawa, dia terlihat lebih menawan dari sekuntum bunga.